Di hari berikutnya, Rui benar-benar tidak menyangka sama sekali jika ia harus berurusan kembali dengan Ning. Kali ini, Ning tidak memalingkan pandangannya sama sekali dari wajah tampan Rui. Bahkan Ning dengan berani dan percaya diri mengajak Rui untuk menikah kontrak selama 1 tahun. Dan pernikahan itu akan membuat setengah hutang Bibi Yazi terbayarkan. Dia adalah seorang CEO muda yang cantik, karismatik dan disegani oleh seluruh anak buahnya. Kehidupannya yang sempurna mendadak terguncang saat sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Tatapan pertamanya pada seorang dokter tampan bernama Rui membuat dunianya berubah. Namun siapa sangka takdir mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang jauh lebih rumit. Demi menghindari tekanan keluarga, sang CEO terpaksa menerima permintaan untuk menikah dari keluarganya. Beruntung, laki-laki yang menjadi suami kontrak Ning adalah Rui, seorang dokter berhati malaikat. Akankah pernikahan kontrak ini berubah menjadi kisah cinta sejati atau justru menjadi luka baru yang sulit disembuhkan? Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Ning yang sedang bersiap untuk acara pernikahannya. Dia benar-benar terlihat begitu cantik. Pasangan Ning yang bernama Rui juga tidak kalah tampan. Di momen sakral itu pun, secara mengejutkan, Ning malah bersikap lebih agresif dari Rui. Kemudian kita dibawa ke 2 minggu yang lalu. Saat itu, Ning baru saja tiba di sebuah mall miliknya. Saat itu semua karyawan Ning terlihat begitu tunduk pada dirinya. Namun tiba-tiba saja di tengah laporan yang Gao berikan pada Ning, Gao malah mempertanyakan waktu kosong Ning untuk melakukan kencan buta. Mendengar pernyataan itu langsung membuat Ning menghentikan langkah kakinya serta mengalihkan pembicaraan tersebut. Kemudian Ning menghadiri sebuah rapat. Kali ini Ning benar-benar terlihat begitu tegas dan berani, walaupun para anggota direksi yang lain lebih tua dari dirinya. Setelah itu, Ning pun memutuskan untuk menjenguk Yingzi di rumah sakit karena ia baru saja selesai bersalin. Namun kedatangannya di sana dengan membawakan banyak hadiah malah hanya sekedar untuk mendapatkan dokumentasi tentang kedekatannya dengan Yingzi. Padahal hal tersebut hanyalah sebuah kepalsuan semata. Bahkan Yingzi juga menyadari kepalsuan itu dan membuatnya tetap bersikukuh untuk tidak berada di kubu Ning. Sebab Ning yang sedang membutuhkan suara untuk merek yang ia usulkan di perusahaan. Lalu tiba-tiba saja Yingzi malah meninggalkan Ning di sana dengan bayinya. Dan ketika bayi itu menangis, Ning benar-benar merasa begitu panik. Beruntung Rui ada di sana untuk membantu menenangkan bayi tersebut. Ning yang baru pertama kali melihat wajah Rui terhipnotis sampai tidak bisa berkata-kata. Bahkan bayi itu juga tertawa sebab kelembutan Rui. Dan tanpa sengaja momen tersebut malah membuat Rui saling bertatapan dengan Ning. Yingzi juga tidak lupa untuk mendokumentasikan hal itu. Kemudian saat Ning ingin meninggalkan rumah sakit dan menghindari kejaran Yingzi yang menolak kartu ATM pemberiannya, membuat Ning tanpa sadar malah masuk ke sebuah ruangan. Dan di sana ia melihat Rui yang sedang berganti pakaian. Tubuh seksi Rui benar-benar membuat Ning merasa sangat terpesona. Sementara Rui malah terkejut dengan keberadaan Ning di sana. Bahkan pertemuan tersebut sudah membuat mereka saling menggoda satu sama lain. Sampai akhirnya Rui terpaksa menyembunyikan Ning di balik tirai ketika Peng yang tiba-tiba ada di sana. Dan momen itu pun tetap saja dipergoki oleh Peng, yang membuat mereka berdua tidak bisa berbuat apapun. Namun Ning malah tidak malu sama sekali atas kejadian tersebut. Ia juga masih sempat memuji tubuh kekar dan wajah tampan Rui, sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan itu. Lalu Ning pun memutuskan untuk menemui ayahnya. Ternyata Ning tidak begitu akrab dengan ayahnya. Apalagi ayah yang meminta agar Ning segera menikah dan memiliki anak dalam kurun waktu 1 tahun. Jika Ning tidak ingin ayah ikut menolak usulan mereknya. Tetapi Ning tidak menyetujui permintaan itu sama sekali.
Di malam hari, Ning pulang ke rumah yang begitu hening dan berantakan. Ia juga terus saja memikirkan perkataan ayahnya. Apalagi Gao yang menginformasikan kabar buruk jika ayah Ning telah benar-benar menangguhkan usulan merek Ning. Mengetahui semua itu langsung membuat Ning berubah pikiran. Karena kali ini ia menghubungi ayahnya untuk menyetujui permintaan ayah perihal pernikahan dan momongan. Sebab Ning memiliki keberanian besar untuk melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Ning tetap melakukan olahraga seperti biasa. Gao juga mulai mencari beberapa pasangan yang sesuai dengan Ning. Namun, semua kandidat itu malah ditolak oleh Ning. Sampai membuat Gao sedikit menjahili atasannya tersebut. Dan kejahilan itu malah berujung siksaan bagi Gao. Tak berselang lama, Tang pun ada di sana dan ia malah dengan berani menantang Ning agar para penonton live melihat keahliannya. Namun Ning tidak suka berakting. Alhasil ia tetap berhasil mengalahkan Tang sampai membuat tangan Tang terkilir. Hal itu pun membuat Tang meminta pertanggungjawaban Ning dengan sedikit ancaman. Jika Ning tidak bersedia melakukan hal tersebut, maka ayahnya yang juga dewan direksi tidak akan berada di kubu Ning. Alhasil mau tidak mau, Ning terpaksa menuruti permintaan Tang. Tetapi sesampainya di UGD, Tang malah menjadi tantrum sampai membuat Rui menegur sikapnya tersebut. Beruntung momen itu menjadikan Ning kembali bertemu dengan Rui. Bahkan Rui juga membantu mengobati luka cakaran di leher Ning. Merasakan hal tersebut benar-benar membuat Ning begitu bahagia. Ia pun dengan berani mempertanyakan hubungan asmara Rui serta memberikan sedikit godaan sampai membuat Rui tidak habis pikir sama sekali dengan tingkah wanita itu. Sore harinya, Rui pulang ke rumah untuk makan bersama ibunya. Namun di tengah kesibukannya memasak, Bibi Yazi malah meminta sejumlah pinjaman uang pada Fang Yu, adik tiri Ning. Mengetahui hal itu membuat Rui merasa terkejut. Namun ia tetap akan berusaha menyelesaikan masalah bibinya tersebut. Sementara itu, Ning langsung meminta Fang Yu untuk mengatur pertemuannya dengan Rui di esok hari. Di hari berikutnya, Rui benar-benar tidak menyangka sama sekali jika ia harus berurusan kembali dengan Ning. Kali ini, Ning tidak memalingkan pandangannya sama sekali dari wajah tampan Rui. Bahkan Ning dengan berani dan percaya diri mengajak Rui untuk menikah kontrak selama 1 tahun. Dan pernikahan itu akan membuat setengah hutang Bibi Yazi terbayarkan. Namun Rui langsung menolak ajakan tersebut. Di malam hari, Ning kembali berolahraga untuk melampiaskan kekesalannya atas penolakan Rui. Gao juga terus ada di sana untuk meredakan sedikit emosi Ning. Dan di keesokan harinya, tiba-tiba saja Tang menemui Rui di lingkungan rumah sakit. Kali ini, ia terlihat ingin mendekati Rui, namun hal itu tidak akan mungkin berhasil. Sebab Ning yang juga ada di sana dan mengakui dirinya sebagai kekasih Rui. Alhasil persaingan antara Ning dan Tang pun menjadi begitu sengit. Apalagi Rui yang mengajak Ning untuk pergi dari sana. Kemudian ketika Ning dan Rui mengobrol bersama, Ning terus saja berusaha membujuk Rui agar bersedia menikah dengan dirinya. Namun Rui tetap menolak bujukan itu karena pernikahan bukanlah sebuah bisnis. Tetapi Ning tidak patah semangat sama sekali. Sampai akhirnya lagi-lagi Rui kembali pergi meninggalkan Ning dengan penolakan yang masih diterima oleh Ning. Lalu ketika Ning kembali ke perusahaan, ia malah dibuat kesal karena melihat foto kebersamaan Tang dan Rui. Hal itu pun membuat Ning memutuskan menugaskan pengacara untuk menangani hutang Bibi Yazi. Di malam hari, pengacara Deng benar-benar menemui Rui di rumahnya untuk menagih hutang tersebut. Mendengar hal tersebut benar-benar membuat Rui merasa begitu kesal, sebab ia sudah bersusah payah untuk menutupi hal itu dari ibunya. Alhasil, Rui bergegas pergi menemui Ning. Kali ini dengan penuh rasa geram, Rui tetap mempertanyakan keputusannya. Dan dia tidak terbuai sama sekali dengan semua upaya yang akan Ning lakukan. Bahkan Rui dengan tegas menilai kepribadian Ning yang sangat egois dan kekanak-kanakan. Kemudian saat Ning pulang ke rumah untuk beristirahat, ia malah bermimpi buruk yang membuatnya langsung mengeluarkan air mata. Sementara itu, Rui juga terus saja memandangi foto keluarganya.
Sampai di keesokan paginya, ia masih berusaha mencairkan suasana yang begitu tegang di antara anggota keluarga. Beruntung usaha itu membuahkan hasil dan membuat mereka kembali berinteraksi antara satu sama lain, serta memikirkan cara untuk mengatasi hutang tersebut. Setelah itu, Rui pun kembali bekerja seperti biasa, sementara Ning juga sibuk bertemu rekan kerja untuk membicarakan bisnisnya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Rui juga ada di sana untuk bertemu dengan seseorang. Dan ketika Rui serta laki-laki itu sama-sama berada di toilet, Rui tanpa sengaja mendengar niatan jahat yang akan laki-laki tersebut lakukan pada Ning. Tak disangka ternyata hal itu benar-benar ingin dilakukan olehnya ketika mereka berada di sebuah penthouse. Dan di saat yang bersamaan, Rui juga bergegas mencari keberadaan Ning untuk menyelamatkannya. Beruntung keadaan Ning baik-baik saja karena tidak ada yang bisa menggoda dirinya. Lalu tiba-tiba saja perut Ning terasa sakit. Namun Ning malah menolak ajakan Rui untuk pergi ke rumah sakit sebab ia yang masih ingin mengurus beberapa pekerjaan. Walaupun sempat berdebat karena hal tersebut, tetapi akhirnya Rui tetap membantu mengantarkan Ning. Ia juga memberikan sedikit perhatian untuknya, dan hal itu pun tidak lupa membuat Ning berterima kasih pada Rui. Kemudian Ning benar-benar bertemu dengan rekan kerjanya, walaupun ia harus terus menahan rasa sakit. Lalu setelah pertemuan itu selesai, Ning dikejutkan dengan kehadiran Rui yang masih ada di sana sembari membawakan obat untuk dirinya. Momen itu pun membuat Ning terlihat jatuh cinta dengan kebaikan hati serta ketampanan wajah Rui. Apalagi Rui yang terus saja memberikan perhatiannya pada Ning. Setelah itu Rui pun mengantarkan Ning pulang ke rumah. Kali ini Rui ikut membantu merawat Ning. Walaupun momen tersebut masih membuat Ning sedikit menggoda Rui, tetapi rasa sakit yang Ning rasakan sampai membuatnya muntah. Alhasil Rui langsung bergegas untuk memasak makanan. Tak berhenti di sana, Rui juga membawa Ning beristirahat di kamar. Kebaikan Rui benar-benar memperlihatkan dirinya seperti suami idaman. Namun momen tersebut membuat Rui tanpa sengaja melihat foto masa kecil Ning. Tak disangka ternyata di masa lalu mereka berdua sudah pernah bertemu dan berhubungan baik. Lalu Rui pun memutuskan untuk membantu membersihkan rumah Ning yang berantakan. Mereka juga makan bersama setelah Ning terbangun. Dan situasi itu membuat Ning memberitahukan alasannya ingin segera menikah. Karena usaha Ning untuk membangun brand akan sia-sia begitu saja jika ia tidak menikah. Di hari berikutnya, Ning yang baru saja terbangun dibuat kegirangan karena membaca surat bahwa Rui setuju untuk menikah dengan dirinya. Alhasil, Ning segera menemui Rui. Bahkan Ning malah kembali meminta Rui untuk mengatakan secara langsung perihal persetujuannya untuk menikah dengan Ning. Karena terlalu malu sebab banyaknya orang di sana, membuat Rui terpaksa mengajak Ning pergi ke rumahnya. Saat itu, Ning bertemu dengan semua anggota keluarga Rui, dan mereka mulai memberitahukan perihal rencana pernikahan yang akan segera diadakan. Namun mereka tidak langsung menyetujui pernikahan tersebut. Beruntung Rui berhasil membujuk ibunya. Lalu ketika Rui mengantarkan Ning pergi dari rumahnya, Ning malah sempat memanfaatkan situasi itu untuk melakukan hal romantis bersama Rui, agar Rui bisa mulai terbiasa dengan hal tersebut. Setelah itu, saat Ning kembali ke perusahaan, Ning memberitahukan ayahnya perihal ia yang akan segera menikah. Mendengar hal tersebut membuat ayah merasa sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali. Kemudian Ning pun menjemput Rui untuk mulai mengurus pernikahan mereka berdua. Namun Ning malah meminta Rui untuk melakukan pemeriksaan jasmani dan rohani. Padahal Rui adalah seorang dokter. Dan setelah pemeriksaan selesai, pertemuan keluarga pun mulai dilakukan. Tak disangka Rui mulai memainkan perannya sebagai calon suami yang sangat mencintai Ning. Namun ibu tiri Ning malah sempat merendahkan profesi Rui. Beruntung Fang Yul langsung menghentikan sikap ibunya itu. Lalu setelah pertemuan tersebut selesai, tiba-tiba saja Tang ada di sana dengan perasaan yang tidak terima atas hubungan Rui dan Ning. Alhasil, Ning langsung mencium Rui di hadapan mereka semua.
agar mereka percaya jika pasangan itu memang saling mencintai. Bahkan selama di perjalanan pulang, Ning masih terus saja menggoda Rui. Kemudian setibanya mereka di rumah, Ning mulai mengajak Rui membicarakan kontrak pernikahan mereka. Namun kontrak itu terlihat begitu rumit. Beruntung Rui masih bisa memahaminya dan mengomentari kontrak yang ia rasa tidak sesuai. Keesokan harinya Rui kembali bekerja seperti biasa. Ia juga mendapati ayah Ning yang datang menemuinya. Kali ini ayah ingin mengetahui bagaimana pandangan Rui tentang sosok Ning. Tadi sangka jawaban manis Rui membuat ayah merasa bangga dan bahagia sebab Ning bisa menjalin hubungan dengan Rui. Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk Rui dan Ning mengurus pernikahan ke kantor sipil. Tadi sangka kali ini mereka sudah menjadi sepasang suami istri dan kerjasama di antara mereka berdua pun mulai dilakukan. Setelah itu, Ning langsung mengurus pekerjaannya di perusahaan dan melakukan voting dengan para anggota direksi untuk usulan brandnya. Tak berselang lama, ayah Ning juga ada di sana. Beruntung kedatangannya dan Yingzi membuat para anggota direksi menyetujui usulan brand Ning tersebut. Kemudian hari-hari pun berlalu sampai tiba waktunya acara resepsi pernikahan Ning dan Rui. Kali ini ada banyak tamu-tamu penting yang hadir di sana. Bahkan anggota keluarga Rui juga menemui Ning untuk memberikan hadiah pernikahan. Tetapi lagi-lagi Tang terus saja ingin mengacaukan acara itu. Beruntung reporter Chai ada di sana untuk membantu memberikan sedikit pelajaran pada Tang. Dan bantuan tersebut membuat Ning mengizinkan Chai meliputi secara khusus acara resepsi pernikahannya. Lalu tanpa menunggu lama lagi, akhirnya acara pun mulai dilakukan. Kali ini Ning didampingi oleh ayahnya untuk berjalan menemui Rui. Tak disangka momen itu sampai membuat ayah Ning merasa sangat terharu. Dan beruntung acara tersebut berjalan lancar dengan begitu romantis. Kemudian setelah resepsi itu selesai, Ning masih terus saja sibuk bekerja. Namun ia tetap ingin memanfaatkan momen untuk mulai mencari perhatian Rui. Bahkan Ning juga sampai membayangkan hal romantis yang dilakukan oleh mereka berdua. Saat itu, Ning terus saja berusaha untuk menjadikan malam pertama tersebut menjadi malam yang penuh dengan hal romantis. Dan ia sengaja membuat Rui mengkonsumsi minuman alkohol. Namun ketika Rui mulai mabuk, ia malah terus saja membicarakan medis tanpa bersikap agresif sama sekali pada Ning. Bahkan Rui juga menjadi tidak sadarkan diri setelah kepalanya dan kepala Ning terantuk. Momen itu pun sempat membuat Ning merasa kesal sebab mereka yang tidak bisa menikmati malam pertama tersebut. Bahkan Ning hampir saja tergoda untuk melakukannya sendiri. Beruntung Ning masih sadarkan diri dan tidak benar-benar melakukan hal itu. Keesokan paginya Rui yang baru saja terbangun dikejutkan dengan keberadaan Ning. Kali ini Ning terlihat tidak tidur sama sekali. Ia juga masih merasa kesal pada Rui. Kemudian mereka pun mulai beraktivitas bersama. Namun ketika Ning melihat kedatangan Simon, ia malah langsung meninggalkan Rui begitu saja. Dan hubungan mereka berdua terlihat begitu akrab. Sampai membuat Rui kesal dengan hal itu. Ternyata Simon adalah paman kecil Ning. Dan sejak saat itu hubungan Rui dengan Simon terlihat tidak baik sama sekali. Setelah itu, saat Rui dan Ning berada di kamar, Ning terus saja ingin pergi menemui Simon dan menceritakan bagaimana kedekatan hubungan mereka berdua pada Rui. Tak disangka mendengar semua itu membuat Rui merasa cemburu. Ia juga menginginkan mereka untuk melakukan semua hal selayaknya suami istri. Tak berselang lama, Bibi Gui juga ada di sana untuk membawakan buah segar. Melihat gerak-gerik Bibi Gui langsung membuat Rui dengan berani melakukan hal romantis bersama Ning. Walaupun Ning sempat terkejut dengan sikap Rui tersebut. Lalu mereka pun makan bersama anggota keluarga yang lain. Namun lagi-lagi Rui malah harus melihat Ning yang lebih dekat dengan Simon dibandingkan dirinya. Alhasil Rui langsung bersikap selayaknya suami yang begitu menyayangi istrinya. Bahkan Rui dengan berani membahas kekuatan di malam hari sebagai pasangan suami istri baru. Tak berhenti di sana, Rui dan Ning juga menikmati keindahan pantai bersama.
Tetapi kehadiran Simon benar-benar mengganggu kebersamaan mereka berdua. Alhasil, Rui terus saja sengaja memperlihatkan keromantisannya dengan Ning di hadapan Simon. Bahkan ketika Simon meminta waktu berdua dengan Ning, Rui semakin tidak bisa menahan kecemburuannya. Sampai-sampai ia dengan sengaja melakukan hal yang sedikit konyol agar bisa memisahkan Ning dan Simon. Di malam hari, Ning kembali berusaha untuk menggoda Rui. Namun Rui malah memilih untuk tidur di lantai. Hal itu benar-benar membuat Ning merasa begitu kesal. Akhirnya, Ning dengan berani berpura-pura tidak sadarkan diri dan terus mendekati Rui. Awalnya, ia mengira usaha itu akan membuahkan hasil. Namun ternyata, Rui malah membungkusnya di dalam selimut sampai membuat Ning tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian ketika Rui ingin mengambil minum di dapur, ia malah mendapati Simon yang juga ada di sana. Kali ini persaingan sengit di antara mereka berdua kembali terlihat, sebab Simon sangat mengetahui kepribadian Ning. Ia juga tidak rela jika sampai ada orang yang menyakiti Ning, karena hubungan mereka sudah dekat sejak Simon diadopsi oleh keluarga Ning. Mendengar semua itu semakin membuat Rui menegaskan jika ia memang layak menjadi suami Ning dan tidak akan menyakitinya. Setelah itu, Rui pun kembali ke kamar. Melihat Ning yang sudah tertidur pulas membuatnya mengingat kembali perkataan Simon perihal alasan Ning mendirikan merek Infinity yang berhubungan dengan masa lalunya. Rui juga mulai berani mengelus rambut Ning ketika Ning terlihat gelisah. Namun, Rui malah tetap tega tidur di kasur dan terpisah dari Ning yang tidur di lantai tanpa bisa bergerak sama sekali. Keesokan paginya, Ning terus saja mengomel sebab ia yang merasa kesulitan hanya karena ingin memiliki bayi. Akhirnya, Ning kembali beraksi untuk menggoda Rui. Namun Rui malah harus bergegas ke rumah sakit. Hal itu benar-benar membuat Ning merasa begitu kesal. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengatakan keinginan hasrat Ning yang sebenarnya. Kemudian, Ning dan Simon pergi ke perusahaan bersama. Namun tiba-tiba saja Chai malah berniat ingin menerobos masuk sampai membuatnya terjatuh dan mencium telinga Simon. Ternyata Chai mengetahui rahasia pernikahan palsu Ning dan Rui dari sebuah rekaman audio. Menyadari hal tersebut langsung membuat Ning mengajak Chai untuk bertemu. Kali ini Ning sudah menghapus rekaman video itu, tetapi fakta tersebut akan tetap tersimpan di otak Chai. Alhasil, Ning langsung menawarkan pekerjaan dengan gaji yang fantastis pada Chai, agar Chai melupakan apa yang sudah ia ketahui. Di malam hari, Ning pun kembali makan bersama dengan anggota keluarganya. Tetapi Rui tidak ada di sana sebab kesibukannya di rumah sakit. Ayah juga terus saja menanyakan keberadaan Rui. Sampai tak berselang lama, Rui pun ada di sana. Namun lagi-lagi Rui sudah harus bergegas pergi setelah mengambil beberapa pakaian. Situasi itu secara tidak sadar membuat Ning merasa sedikit kesal. Bahkan kekesalan tersebut terus saja berlanjut sampai Ning sudah berada di kamar. Menyadari kekesalan Ning membuat Fang Yu memberikan sedikit saran agar Ning pergi menemui Rui di rumah sakit untuk membawakannya makanan. Kemudian setibanya di rumah sakit, Ning malah mendapati Tang yang juga ada di sana. Ternyata Rui menjadi dokter yang bertanggung jawab untuk merawat ayah Tang. Memahami akal busuk Tang membuat Ning dengan tegas mengatakan bahwa semua itu memanglah tugas Rui sebagai dokter. Dan Ning benar-benar tidak akan membiarkan Tang mengambil kesempatan untuk mendekati Rui. Lalu ketika Ning masuk ke ruangan Rui, ia melihat ada sebuah kue berbentuk love di meja kerja Rui. Bahkan Rui juga malah tidak memakai cincin pernikahan mereka. Alhasil Ning langsung meluapkan kekesalannya pada Rui, walaupun dengan tetap membahas perjanjian nikah kontrak mereka yang sebenarnya tidak boleh dilanggar sama sekali. Dan bahkan mereka juga tidak terlihat seperti pengantin baru. Akhirnya dengan perasaan penuh amarah, Ning memutuskan untuk meninggalkan bekal makanan Rui begitu saja sebelum ia pergi dari sana. Di hari berikutnya, Rui pun memutuskan untuk menemui Ning yang sedang sibuk bekerja. Bahkan ia rela menunggu Ning menyelesaikan pekerjaannya.
Sampai di malam hari, Ning sedikit terkejut mendapati Rui yang masih ada di sana. Namun kali ini Ning terus saja memperlihatkan wajah juteknya pada Rui. Sampai tiba-tiba saja lampu di mall itu pun padam. Ternyata hal tersebut adalah ulah Fang Yu yang sengaja membuat mereka berdua terjebak di sana untuk menghabiskan waktu berdua. Alhasil, mau tidak mau, Ning terpaksa mengajak Rui untuk mencari tempat beristirahat. Namun, momen itu malah memperlihatkan jika Rui takut dengan kegelapan. Walaupun ia sempat ingin menjahili Ning, tetapi Ning yang malah lebih berhasil menakut-nakuti Rui. Lalu setibanya di suatu tempat, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Rui juga sempat mengajak Ning untuk bermain game bersama. Dan permainan itu berhasil membuat mereka melemparkan pertanyaan untuk satu sama lain. Ning akhirnya juga mengetahui jika hubungan Rui dan Tang hanya sebatas dokter dengan keluarga pasien. Mendengar hal itu membuat Ning merasa lebih tenang. Dan ketika Rui yang ingin mengetahui alasan Ning menikahi dirinya, membuat Rui tidak bisa melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sebab Ning yang memang sengaja ingin mengenal Rui lebih dalam lagi. Kemudian mereka pun melanjutkan kegiatan untuk menonton bersama. Sampai lama-kelamaan Ning malah tertidur di pundak Rui. Dan momen itu langsung membuat Ning bermimpi indah. Rui pun juga memimpikan hal yang sama ketika ia tertidur. Di malam berikutnya, Ning sudah menyiapkan sup khusus untuk Rui agar Rui bisa menjadi lebih bergairah. Tak berselang lama ketika Rui ada di sana, Ning langsung meminta Rui untuk mencicipi sup tersebut. Tak disangka Rui malah menghabiskan semua sup itu. Dan momen tersebut membuat Ning memanfaatkan Rui untuk meminta bantuannya mengambil handuk. Tetapi Rui malah tidak tergugah sama sekali untuk melihat Ning. Sementara itu, Rui malah merasa sangat kegerahan sampai ia kesulitan untuk menenangkan diri. Menyadari hal tersebut, langsung membuat Ning melakukan aksinya dengan menggoda Rui, sembari berharap usahanya kali ini akan membuahkan hasil. Namun bukannya berhasil, tetapi Rui malah sampai mimisan akibat tubuhnya yang terlalu panas. Namun Ning malah terus saja memaksa Rui. Menyadari ada yang tidak beres dengan Ning dan sup buatannya menjadikan Rui kembali membalut Ning. Karena Rui ingin berbicara serius dengan dirinya. Kali ini Rui mulai memahami alasan sebenarnya Ning menikah dengannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Rui semakin dibuat tidak menyangka sebab Ning malah mengakui hal tersebut. Bahkan Ning terlihat tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mempertahankan dirinya jika nanti mereka memang berhasil memiliki seorang anak. Hal itu benar-benar membuat Rui merasa kesal dan mereka kembali berdebat antara satu sama lain. Apalagi Rui yang tidak ingin memiliki anak jika mereka tidak saling mencintai satu sama lain. Keributan itu pun membuat Rui memutuskan untuk pergi meninggalkan Ning seorang diri. Ternyata saat itu Rui pulang ke rumah keluarganya. Dan di keesokan paginya, Rui kembali melakukan hal seperti biasa dengan membersihkan rumah tersebut. Hal itu benar-benar membuat ibu Rui merasa ada yang tidak beres dengan pernikahan anaknya tersebut. Tak berselang lama, Ning pun ada di sana. Kali ini ia sengaja membawa beberapa keperluan bayi untuk memperlihatkan bahwa Ning sangat menginginkan seorang anak. Melihat tingkah Ning membuat Rui merasa begitu geli. Kemudian secara tidak langsung Ning mulai memberitahukan ibu Rui jika selama menikah mereka belum melakukan hal sewajarnya pasangan suami istri. Mengetahui hal itu membuat ibu Rui merasa sangat panik. Alhasil ia segera meracik sebuah ramuan dan mau tidak mau Rui terpaksa meminum ramuan tersebut. Lalu di malam harinya Ning beserta ibu dan bibi Rui kembali merencanakan sesuatu untuk membuat pasangan suami istri itu bisa melakukan hal yang semestinya. Namun godaan yang ingin Ning lakukan pada Rui malah membuat Rui lebih dulu menggelitiki Ning. Alhasil mereka masih belum melakukan hal romantis apapun. Sampai ketika waktu istirahat tiba, Rui masih saja enggan tidur bersama Ning di ranjang yang sama dan memilih tidur di lantai yang dingin. Di hari berikutnya, Ning kembali bekerja seperti biasa. Saat itu, ia sedang mengecek lokasi pameran yang akan diadakan perusahaan. Tak disangka situasi tersebut berhasil membuat Ning menemukan kekurangan di pameran itu. Dan Lidong yang terlihat memiliki niatan buruk tidak bisa mengelak dari kejadian tersebut.
Setelah itu, Ning mengajak Chai ke ruangannya. Kali ini, Ning ingin meminta saran dari Chai untuk bisa mendapatkan Rui seutuhnya. Namun Ning masih mengistilahkan orang lain dalam pertanyaan tersebut. Walaupun Chai sudah mengetahui jika orang yang dimaksud Ning adalah dirinya. Tetapi Chai tetap berpura-pura tidak mengetahuinya. Alhasil, Chai pun mulai memberikan beberapa saran serta buku-buku yang nantinya bisa menjadi inspirasi Ning. Lalu setibanya Ning di rumah, ia langsung membaca semua buku itu sampai selesai. Keesokan harinya Ning pergi menemui Rui di rumah sakit. Tetapi Ning malah mendapati pihak keluarga yang sedang memarahi Rui dan temannya sebab mereka gagal menyelamatkan suaminya. Hal itu pun ikut membuat Rui merasa terpukul. Memahami suasana hati Rui membuat Ning mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat tersebut adalah wahana permainan. Awalnya Rui menolak untuk berada di sana, tetapi paksaan Ning membuatnya terpaksa mengikuti setiap ajakan Ning untuk memainkan wahana itu. Beruntung hal tersebut berhasil membuat Rui kembali merasa bahagia. Sampai di malam hari, Rui dan Ning masih ada di sana untuk mengobrol bersama. Kali ini, Ning berusaha menyemangati Rui tentang kejadian di rumah sakit. Namun mereka malah kembali berdebat sebab ternyata Ning yang sengaja meminta atasan Rui untuk memberikannya waktu libur. Hal itu benar-benar tidak disukai oleh Rui yang selalu profesional dalam bekerja. Perdebatan tersebut pun kembali membawa mereka ke pembahasan pernikahan kontrak serta Ning yang ingin memiliki seorang anak. Tak disangka keinginan tersebut akan dilakukan oleh Rui di waktu itu juga, dan Ning langsung menerimanya tanpa penolakan sama sekali. Tetapi ketika mereka sudah berada di atas ranjang, Ning malah tidak memiliki keberanian untuk benar-benar melakukannya. Padahal selama ini ialah yang sangat menginginkan hal itu. Akhirnya momen tersebut terpaksa harus gagal begitu saja. Keesokan harinya, Ning kedatangan Qin, CEO perusahaan Jiangcheng. Obrolan yang terjadi saat itu memperlihatkan hubungan yang akrab di antara mereka berdua. Namun ternyata Qin ingin bertemu dengan Simon yang sudah menjadi penanggung jawab pengembangan produk perusahaan Ning. Permintaan itu pun membuat Ning segera memberitahukan Simon. Beruntung Simon bersedia untuk bertemu dengan Qin. Tak disangka ternyata Qin adalah mantan kekasih Simon. Saat itu, Ning mendapat undangan makan malam dari Qin yang mengharuskannya mengajak Rui, walaupun mereka pergi secara terpisah. Namun pertemuan tersebut membuat mereka terlihat begitu canggung antara satu sama lain. Lalu kedatangan mereka pun disambut dengan baik oleh Qin. Mereka juga sempat berfoto bersama, sebab Qin yang langsung mengirimkan foto itu pada Simon. Melihat foto tersebut membuat Simon merasa sedikit panik dan bergegas menemui mereka. Sampai ketika makan malam dimulai, Simon baru tiba di sana untuk bergabung bersama mereka. Tetapi kali ini Qin malah terus saja memuji keserasian Ning dan Rui. Ditambah lagi dengan pasangan itu yang sengaja memperlihatkan keromantisan mereka. Sampai ketika Simon mengajak Qin untuk mengobrol berdua, Ning langsung meminta penjelasan Rui dengan begitu manja, perihal alasan Rui menghindari dirinya. Sementara itu Simon dan Qin malah saling berdebat. Ternyata Qin merasa jika selama ini Simon menyukai Ning, sampai ia tega membatalkan pernikahan mereka berdua. Mendengar pembicaraan tersebut sempat membuat Rui merasa terkejut. Namun ia tidak memberitahukan hal itu pada Ning. Hanya saja Rui langsung mencari alasan agar mereka bisa pergi dari sana. Rui juga terus melakukan sesuatu agar Simon mulai menjaga jarak dengan Ning. Dan ketika Simon pergi dari sana, tiba-tiba saja Rui malah memuji kecantikan Ning yang membuat Ning merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Ning masih tak menyangka jika Rui tidak menyukai dirinya. Sementara itu, Simon terlihat begitu panik ketika mendengar sebuah kabar. Ia juga bergegas pergi menemui Ning. Ternyata Qin telah membatalkan kerjasama dengan perusahaan Ning. Akhirnya, hal tersebut membuat Ning bersama rekan yang lain mulai berdiskusi untuk mencari jalan keluar lain. Pada scene yang berbeda, Rui dan Peng sedang menghadiri acara reuni teman sekolah. Awalnya momen itu terlihat baik-baik saja.
Sampai ketika Rui dan Peng pergi untuk menjemput Profesor Yu, mereka malah mendengar cemoohan jahat yang dilontarkan teman-teman untuk Rui. Tak disangka kali ini tiba-tiba saja Ning malah muncul di sana untuk membela Rui, sampai membuat salah satu laki-laki merasa geram pada Ning. Menyadari hal itu langsung membuat Rui memberikan pembelaan untuk Ning. Dan bergegas mengajak Ning pergi meninggalkan ruangan tersebut. Tak disangka melihat sikap Ning yang bersedia membela Rui membuat Rui merasa bahagia. Ia juga langsung memeluk Ning di saat Ning yang ingin menciumnya. Lalu Rui pergi ke sebuah supermarket untuk membantu Ning membeli pembalut. Bahkan ia rela menahan malu untuk memberikan barang itu pada Ning di toilet. Namun momen tersebut masih saja membuat Ning memanfaatkannya dengan berpura-pura sakit agar Rui kembali merawat dirinya. Beruntung usaha tersebut benar-benar berhasil membuat mereka berdua pulang ke apartemen. Rui juga terus saja membantu merawat Ning. Walaupun Ning terlihat sedikit berakting, tetapi Rui tetap menuruti permintaan Ning untuk menemaninya beristirahat. Tak hanya sekedar menemani, Ning juga meminta Rui untuk membacakan buku persiapan menjadi orang tua. Hal itu pun langsung membuat Rui mempertanyakan alasan Ning sangat ingin memiliki anak. Ternyata Ning merasa begitu bahagia ketika membayangkan rumahnya yang penuh dengan tangis dan tawa seorang anak. Karena selama ini Ning selalu tinggal seorang diri. Mendengar alasan itu hanya membuat Rui terdiam. Namun Rui tetap menuruti keinginan Ning untuk tidur dengan memeluk dirinya. Keesokan paginya, Ning yang baru saja terbangun sudah mendapati Rui yang tidak ada di sampingnya. Tetapi ia mendapatkan sarapan pagi yang telah disiapkan oleh Rui. Dan momen itu membuat Rui meminta maaf pada Ning tentang sikapnya di taman hiburan beberapa waktu lalu. Tetapi tiba-tiba saja Rui malah ingin mengakhiri pernikahan mereka. Sebab Rui yang merasa tidak bisa mewujudkan keinginan Ning untuk memiliki anak. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh Ning. Bahkan Ning memutuskan untuk merubah sikapnya dan mereka akan benar-benar menjalankan pernikahan itu seperti yang tertulis di kontrak. Tak disangka ternyata hal tersebut hanyalah akting Ning semata agar membuat Rui merasa terpojokkan sebab Ning tetap ingin memiliki seorang anak. Kemudian Ning dan Simon pulang ke rumah ayah Ning. Tak berselang lama, Rui juga ada di sana menyusul mereka. Bahkan Rui benar-benar terlihat tidak begitu menyukai Simon. Lalu ketika Rui menemui Ning, ia mulai membahas hubungan Simon dan Qin. Ternyata di masa lalu Ning lah yang mempertemukan mereka berdua. Sampai akhirnya mereka menjalin hubungan. Namun Ning tidak mengetahui alasan hubungan itu berakhir. Dan Ning menyukai Simon karena ia adalah paman kecil yang selama ini selalu menjaganya dengan baik. Mengetahui semua itu langsung membuat Rui mengajak Ning untuk benar-benar tinggal di apartemen. Mendengar ajakan tersebut langsung membuat Ning merasa sangat bahagia. Kemudian sesampainya di apartemen, Ning masih terus saja memperlihatkan kebahagiaan itu. Tetapi Rui malah tetap ingin tidur terpisah dengan Ning. Dan ketika Rui akan membuka lemari di kamar tamu tersebut, Ning terus saja mencegahnya. Ternyata isi di dalam lemari itu sangatlah berantakan. Alhasil Rui terpaksa harus melipat satu persatu kain tersebut. Momen itu juga membuat Rui membahas tentang ia yang tetap harus bertanggung jawab sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan mereka. Mendengar hal tersebut membuat Ning kembali merasa berbunga-bunga. Keesokan harinya, Ning mulai merasa kesepian sebab Rui yang melakukan perjalanan dinas. Bahkan ia sampai membayangkan hal romantis yang dilakukan Rui pada dirinya. Hal itu juga terus terjadi saat Ning berada di perusahaan, sampai membuat Gao merasa begitu heran. Kemudian ketika Ning sedang mengecek penjualan di mall, ia tanpa sengaja bertemu dengan Peng dan Profesor Yu. Pertemuan itu pun membuat mereka saling mengobrol bersama. Tak disangka kali ini mereka malah menceritakan masa kecil Rui yang sangat menyedihkan. Sebab Rui bukanlah anak dari keluarga yang berkecukupan. Namun Rui tetap memiliki sikap yang baik. Mendengar semua itu benar-benar membuat Ning merasa sangat sedih.
Bahkan kesedihan tersebut masih saja Ning rasakan ketika ia melihat sebuah toko kue dan membayangkan masa kecil Rui yang begitu menyedihkan. Alhasil Ning langsung ingin membeli banyak kue yang ada di sana. Setelah itu dengan perasaan yang masih penuh haru, Ning mulai menikmati roti tersebut satu persatu bersama Chai. Bahkan Chai sampai merasa heran dengan tingkah Ning itu. Apalagi Ning yang tidak mau mengakui bahwa sebenarnya ia sudah mulai mencintai Rui. Karena Ning tidak mengetahui arti cinta yang sebenarnya. Kemudian ketika Ning pulang ke rumah, ia mendapati Rui yang sedang memasak. Melihat kehadiran Rui di rumahnya, langsung membuat Ning meminta izin untuk memeluknya. Dan pelukan itu tidak dilepas sama sekali oleh Ning, sampai membuat Rui terpaksa menggunakan sebuah cara agar Ning tidak terus menempel padanya. Tak disangka kali ini, Ning mulai menyadari perasaannya pada Rui. Tetapi saat Ning ingin mengungkapkan hal tersebut, tiba-tiba saja Tang ada di sana dan kembali membuat kehebohan. Ternyata Tang sudah mengetahui perihal pernikahan kontrak Ning dan Rui. Hal itu membuatnya merasa tidak terima sama sekali. Namun, sikap tersebut langsung membuat Ning dengan tegas mengatakan bagaimana perasaannya pada Rui dan mengakui bahwa ia mencintai Rui. Mendengar semua itu benar-benar membuat Rui tidak menyangka sama sekali. Dan akhirnya Rui segera memperlihatkan hubungan yang romantis di hadapan Tang, sampai membuat Tang merasa begitu kesal. Lalu mereka pun mulai makan bersama setelah Tang pergi dari sana. Bahkan Ning kembali mengungkapkan perasaannya pada Rui, tetapi Rui malah tidak mempercayai hal tersebut. Di hari berikutnya Rui masih terus saja membayangkan ungkapan perasaan Ning. Sementara Ning malah sibuk mempersiapkan diri agar terlihat seksi di hadapan Rui. Tetapi Rui malah pergi menemui Tang di sebuah restoran. Saat itu, Tang terus saja ingin menjadi kekasih Rui setelah pernikahan kontraknya dengan Ning berakhir. Karena Tang mencintai Rui. Namun mendengar ungkapan itu malah membuat Rui sedikit trauma. Alhasil ia ingin segera pergi dan menegaskan pada Tang jika mereka tetap tidak akan menjalin hubungan apapun. Keesokan harinya, acara amal di rumah sakit akan segera dilakukan. Peng juga ada di sana dan membantu rencana Ning untuk memberikan dana amal terbanyak. Namun lagi-lagi Tang malah mengikuti acara itu dan ia memberikan dana yang lebih tinggi dari mereka. Alhasil Ning langsung memikirkan rencana yang selanjutnya dengan meminta Peng untuk memberitahukan bahwa Ning lah yang mengadakan acara tersebut demi kebaikan pasien-pasien anak yang ada di rumah sakit itu. Tetapi sampai di pelelangan lukisan yang terakhir, Ning langsung memunculkan dirinya sebab ia menginginkan lukisan anak itu yang melukis Rui. Melihat persaingan di antara Ning dan Tang membuat Rui memutuskan untuk membeli sendiri lukisan itu. Lalu setelah acara selesai, Ning langsung ingin memberikan penjelasan pada Rui. Sebab Rui yang tidak menyukai sikap Ning tersebut. Namun Rui malah enggan mendengar penjelasan Ning. Bahkan ia juga masih belum bisa mempercayai perasaan Ning. Dan hal itu benar-benar membuat Ning merasa begitu sedih. Di malam hari, Ning masih berusaha untuk mendapatkan hati Rui dengan menyiapkan makan malam. Bahkan ketika Rui tiba di rumah, Ning langsung menyambutnya dengan sangat baik. Namun ternyata Rui malah tidak menyukai perubahan Ning tersebut. Apalagi Rui yang mengetahui bahwa Ning telah berbohong. Sebab semua masakan itu adalah makanan yang dipesan oleh Ning, bukan masakan yang dimasak sendiri olehnya. Alhasil situasi itu membuat Ning tidak bisa berkata-kata sama sekali. Bahkan ia juga merasa begitu sedih karena mendengar kalimat menyakitkan yang keluar dari mulut Rui. Jika Ning adalah orang yang memanfaatkan uang untuk mendapatkan segalanya. Padahal Ning sudah benar-benar mengusahakan segala sesuatu untuk membuat Rui bahagia. Akhirnya situasi itu membuat Ning merasa sangat kecewa pada Rui. Lalu ketika Ning pergi dari sana, Rui kedatangan kurir pengantar paket. Ternyata Ning memesan boneka berwajah Rui. Mengetahui hal tersebut membuat Rui merasa begitu bersalah karena ia telah menyia-nyiakan usaha tulus yang Ning lakukan, seperti yang pernah terjadi di masa kecil mereka berdua.
Kemudian Rui pun memutuskan untuk mencari keberadaan Ning, tetapi Ning tidak menjawab panggilannya sama sekali. Lalu saat Ning sedang termenung seorang diri, Simon pun ada di sana untuk menemaninya. Namun ketika Rui tiba di tempat itu, ia malah mendapati Ning yang sudah pergi dari sana. Di hari berikutnya, Rui pergi menemui Qin. Kali ini Rui berusaha untuk memperbaiki hubungan Qin dan Ning. Tak disangka usaha itu membuahkan hasil dan membuat Qin menemui Ning untuk memulai kembali kerjasama mereka. Qin juga sempat memberitahukan apa yang Rui lakukan untuk Ning dan membuat Ning terkejut karena mengetahui hal itu. Lalu ketika Ning ingin menemui Simon di ruangannya, Ning malah mendapati foto dirinya di balik dompet Simon. Hal tersebut langsung membuat Ning mengingat momen di masa lalu dan ia juga mulai menyadari jika Simon memiliki perasaan padanya. Hal itu benar-benar membuat Ning tidak menyangka sama sekali. Keesokan harinya, Rui sudah menyiapkan sarapan pagi untuk Ning. Namun Ning malah tidak memakan sarapan itu. Ia juga bersikap begitu cuek pada Rui. Kemudian ketika Ning berada di perusahaan, ia mulai membicarakan pekerjaan dengan Simon. Kali ini sikap Ning benar-benar sangat profesional tanpa mencampur adukkan masalah pribadi mereka. Tetapi Ning dibuat terkejut ketika mendengar bahwa Simon dan Chai sudah berpacaran. Bahkan Ning sampai tidak terlalu mempercayai hal itu. Namun Simon berhasil meyakinkan dirinya. Kemudian ketika Rui sedang berbelanja bahan makanan, ia malah mendapati kiriman foto dari Tang tentang kebersamaan Ning dan Bai. Padahal Bai adalah partner kerja Ning yang akan menjadi model iklan brandnya. Namun Rui malah merasa cemburu dan bergegas menemui mereka berdua. Alhasil, kedatangan Rui kali ini membuatnya terus mengawasi mereka. Apalagi Ning yang tidak mengakui bahwa Rui adalah suaminya. Dan situasi itu membuat Rui mendapatkan tawaran untuk memainkan salah satu peran. Mendengar hal tersebut langsung membuat Ning melarangnya dan mengakui bahwa Rui adalah suaminya. Pengakuan itu pun membuat Rui merasa sangat bahagia. Tetapi Ning malah kembali membuat Rui merasa cemburu dengan mengajak Bai untuk berkunjung ke rumah mereka. Situasi tersebut langsung membuat Rui bertindak untuk menciptakan suasana yang tidak nyaman, sampai menjadikan Bai bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Namun kepergian Bai tetap tidak membuat Rui mengakui bahwa ia sedang merasa cemburu. Di hari berikutnya, Rui bekerja seperti biasa. Ia malah kembali merasa kesal sebab para perawat yang terus saja memuji wajah tampan Bai. Dan kekesalan itu pun masih berlanjut sampai membuat Peng merasa heran. Saat itu ketika Rui pulang ke rumah, ia terus saja berusaha memikirkan cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Ning. Sampai tanpa sengaja Rui melihat buku nikahnya dan mendapati bahwa tak lama lagi Ning akan berulang tahun. Lalu di keesokan harinya, Rui melihat rekan kerjanya yang sedang membuat kejutan ulang tahun untuk salah satu teman mereka. Hal itu pun membuat Rui mendapatkan sebuah saran dan langsung menjadikannya membayangkan momen saat Ning menerima hadiah ulang tahun dari dirinya. Kemudian Rui memutuskan untuk memesan kue. Ia juga ingin mempersiapkan kartu ucapan yang malah membuatnya merasa kebingungan. Setelah itu, di malam harinya Rui pun sudah mempersiapkan kejutan yang sangat meriah untuk Ning. Bahkan ia rela untuk menjadi badut. Tetapi hal membahagiakan itu malah membuat Ning mengingat kenangannya bersama kakak dan menjadikan Ning merasa begitu sedih. Namun ia tidak lupa untuk berterima kasih pada Rui. Dan ketika Ning melihat hadiah koin pemberian Rui, ia merasa sedikit heran. Bahkan tanpa sengaja Ning malah menghilangkan koin tersebut. Sementara itu Rui pun memutuskan untuk menghubungi Fang Yu. Dan kali ini ia baru mengetahui jika ternyata hari ulang tahun Ning bertepatan dengan hari meninggalnya kakak Ning. Mendengar hal tersebut mulai membuat Rui mengerti mengapa Ning bersikap seperti itu. Akhirnya Rui memutuskan untuk menemui Ning yang sibuk mencari koin tersebut. Padahal Ning sedang tidak enak badan. Alhasil Rui langsung mengajak Ning untuk beristirahat. Ia juga membantu merawat Ning dengan baik.
Keesokan paginya, Ning mendapati Rui yang sudah tidak ada di rumah. Tak berselang lama, Rui pun ada di sana setelah keluar untuk berbelanja. Dan kali ini Rui mempertanyakan di mana restoran favorit Ning. Namun pertanyaan itu malah membuat Ning merasa panik. Sebab selama ini Rui sangat hobi memasak di rumah. Alhasil rasa panik itu pun membuat Ning overthinking. Dengan kembali mengingat sikap Rui yang ingin mengakhiri pernikahan mereka. Lalu di pagi harinya Ning segera mencari koin hadiah Rui. Beruntung ia berhasil menemukan koin tersebut. Setelah itu ketika Rui berusaha mengajak Ning untuk makan malam bersama, Ning malah terus saja menolak serta menghindari Rui. Sebab ia takut jika Rui akan benar-benar mengakhiri pernikahan mereka. Namun Rui tetap terus saja berusaha untuk mendapatkan waktu agar ia bisa berkencan dengan Ning. Walaupun harus menunggu Ning menyelesaikan pekerjaannya. Dan ketika Rui melihat Ning yang sudah senggang, ia langsung kembali mengajak Ning. Beruntung paksaan Rui kali ini berhasil membuat Ning menerima ajakan tersebut. Alhasil mereka pun pergi ke suatu tempat. Kali ini Ning terus saja mengomel sebab ia tidak ingin Rui memanfaatkan situasi itu. Tetapi ketika Rui mulai ingin membahas masalah percintaan, Ning langsung menjadi sedikit gugup. Tak disangka ternyata saat itu Rui dengan berani mengungkapkan perasaannya pada Ning. Ia juga mengajak Ning untuk menjalani hubungan yang nyata. Beruntung Ning menerima perasaan tersebut. Bahkan ia sampai merasa terharu karena hal itu. Akhirnya kebahagiaan tersebut pun membuat mereka saling berciuman. Kemudian Ning dan Rui masih terus melanjutkan kencan itu. Mereka juga terlihat begitu bahagia untuk memulai hubungan asmara tersebut. Lalu ketika mereka pulang ke rumah, Ning mulai ingin mengubah foto profil dan nama kontak mereka di ponsel masing-masing agar hubungan itu terasa semakin romantis. Mereka juga terus saja bersikap selayaknya pasangan baru yang sedang dimabuk asmara. Keesokan harinya, Ning baru saja terbangun dengan perasaan yang sangat bahagia. Apalagi, ia juga menerima kiriman pesan dari Rui yang membuat mereka saling berbalas pesan dan menciptakan hubungan yang harmonis. Lalu, mereka pun pergi bekerja bersama. Selama di perjalanan, Ning terus saja memandangi wajah tampan Rui. Momen itu juga membuat mereka sarapan bersama di mobil. Dan setibanya di rumah sakit, Ning terlihat enggan berpisah dari Rui. Ia juga kembali menyusul Rui untuk melakukan sesuatu yang terlupakan. Namun kali ini Ning malah mendapati seorang perawat yang mendekati Rui. Alhasil ia langsung memberikan kecupan manis di pipi Rui dan membuat semua perawat itu merasa begitu terkejut. Tak berhenti di sana, Ning juga masih terus saja bersikap manja pada Rui sebelum akhirnya Ning pergi untuk bekerja. Kemudian sesampainya di perusahaan, Ning masih terlihat sangat berbunga-bunga. Bahkan ia pun begitu bersemangat dalam bekerja. Hal yang sama juga terjadi pada Rui yang bertugas di rumah sakit. Walaupun lama-kelamaan mereka tetap merasa kelelahan. Setelah itu ketika Rui pulang ke rumah, Ning langsung menyambut kepulangannya. Mereka juga tidak berhenti untuk saling bermesraan dan menyiapkan makanan bersama walau hanya sekedar mie instan biasa. Namun momen itu membuat Ning sangat terpukau dengan keahlian Rui dalam meracik makanan tersebut menjadi lebih istimewa. Dan setelah selesai, mereka pun langsung menikmati makanan itu. Namun tiba-tiba saja Ning malah membayangkan hal romantis yang membuatnya malah merasa sedikit geli. Tak berhenti di sana, mereka juga melanjutkan aktivitas untuk melakukan kencan di rumah dengan menonton bersama. Tak disangka akhirnya mereka benar-benar bisa menjalin hubungan sebagai suami istri yang sebenarnya. Di hari berikutnya, Ning dan Rui masih terus saja bersikap begitu menggemaskan. Tetapi Rui malah harus pergi bekerja dan meninggalkan Ning seorang diri di rumah. Alhasil, Ning memutuskan untuk melakukan hal sesuka hatinya. Namun, hal tersebut malah dipergoki oleh Rui yang membuat Ning merasa sangat malu.
Ternyata kali ini Rui ingin mengajak Ning untuk makan bersama rekan kerjanya. Lalu mereka pun mulai berkumpul di sebuah restoran. Tetapi pertemuan itu malah membuat Ning merasa cemburu. Sampai-sampai ia terpaksa melampiaskan rasa cemburu itu di kaca toilet dengan terus saja mengomel seorang diri. Kemudian setelah makan siang tersebut selesai, mereka kembali melanjutkan kebersamaan itu dengan menikmati karaoke. Namun momen tersebut masih tidak bisa membuat suasana hati Ning membaik. Bahkan Peng juga sampai ikut turun tangan untuk membujuk Ning. Beruntung sikap lembut Rui berhasil membuat Ning tersenyum kembali. Keesokan harinya, Ning yang sedang bersantai di rumah terus saja memakan cemilan ringan. Rui juga mendapati banyak sekali snack di lemari dapur mereka. Dan hal itu langsung membuat Rui menyadari jika Baila yang memberikannya pada Ning. Alhasil, hal tersebut kembali membuat Rui merasa cemburu. Ia juga memutuskan memasak makanan yang Ning inginkan. Namun pertanyaan itu malah membuat Ning menggoda Rui. Lalu tiba-tiba saja Ning mendapatkan sebuah kabar yang membuat ekspresi wajahnya langsung berubah. Ternyata sedang terjadi keributan di rumah keluarga Ning. Sebab ayahnya yang sudah mengetahui hobi Fang Yu sebagai penari balet. Dan hal itu benar-benar tidak bisa diterima ayah sama sekali. Namun dengan sikap yang begitu tenang, Ning malah membela Fang Yu dan berada di pihaknya. Ia juga sampai rela berdebat dengan ayahnya agar kejadian di masa lalu tidak terulang kembali. Alhasil Ning pun memutuskan untuk membawa Fang Yu pergi dari sana. Ia juga tidak menerima bujukan yang Simon lakukan padanya. Dan saat itu Ning mengantarkan Fang Yu ke hotel untuk beristirahat sementara waktu. Tadi sangka momen tersebut mulai membuat hubungan Fang Yu dan Ning menjadi lebih akrab. Apalagi Ning juga akan selalu mendukung semua keinginan serta keputusan Fang Yu. Melihat hal baik itu ikut membuat Rui merasa bahagia. Namun ketika berada di perjalanan pulang, Ning masih terus saja termenung. Alhasil mereka memutuskan untuk pergi ke mall bersama. Kali ini Ning memberitahukan sebuah fakta bahwa sebenarnya alasan Ning mendirikan brandnya sendiri bukanlah karena keinginannya, melainkan karena keinginan kakaknya yang sudah meninggal dunia. Saat itu Ning kembali mengingat momen bersama kakaknya karena Ning sangat mengidolakan kakaknya tersebut. Namun sikap ayah mereka yang terlalu egois membuat kakak Ning sampai melarikan diri dari rumah. Beruntung Ning masih sempat bertemu dengan kakak untuk merayakan hari ulang tahunnya. Karena setelah kebersamaan itu, ayah bersama anak buahnya malah ingin menangkap kakak dan melarangnya kabur. Alhasil kejar-kejaran tersebut membuat kakak Ning mengalami tragedi kecelakaan yang merenggut nyawanya. Oleh sebab itu, selama ini Ning sangat berambisi untuk bisa mewujudkan hal yang diinginkan kakaknya untuk menciptakan sebuah brand. Mengetahui hal itu langsung membuat Rui menenangkan serta menyemangati Ning. Karena Rui akan selalu berada di sisi Ning dalam situasi apapun. Momen itu pun membuat Ning sangat berterima kasih atas kebaikan yang Rui lakukan untuk dirinya. Keesokan harinya, berita tentang Fang Yu sebagai penari balet masih tersebar luas di media sosial. Hal tersebut langsung membuat Ning memutuskan untuk melakukan sebuah siaran karena ia ingin memberikan pembelaan yang masuk di akal untuk Fang Yu. Namun Simon malah tidak terlalu menyetujui hal yang dilakukan Ning tersebut. Di hari berikutnya, Ning sudah mengurus penerbangan Fang Yu ke luar negeri. Tetapi kesibukan Ning membuatnya tidak bisa ikut mengantarkan Fang Yu ke bandara. Namun ia tetap memberikan perhatian serta kepeduliannya pada Fang Yu. Sementara itu, Simon kembali mencurigai hubungan Ning dan Rui. Akhirnya, ia menemui Chai untuk meminta alat perekam suara yang pernah Chai gunakan untuk merekam pembicaraan Ning dan Rui dulu. Dan pada scene yang berbeda, Ning sedang melakukan rapat bersama para karyawannya. Namun rapat itu terlihat tidak berjalan baik. Dan beban pekerjaan tersebut masih terbawa sampai Ning pulang ke rumah. Tetapi pelukan Rui langsung berhasil membuat Ning kembali merasa tenang dan bahagia. Apalagi Rui yang selalu bersikap romantis pada dirinya. Keesokan harinya, acara branding pun akan mulai diadakan. Kali ini ada banyak tamu serta wartawan yang hadir di sana. Namun, tak disangka momen penting itu malah tanpa sengaja membuat ibu tiri Ning
melihat keributan antara Simon dan Rui. Karena Simon yang sudah mengetahui perihal pernikahan palsu Ning dan Rui. Hal itulah yang membuat Simon merasa sangat tidak terima. Chai yang ada di sana benar-benar tidak menyangka dengan sikap Simon yang malah memanfaatkan dirinya. Lalu ketika acara dimulai, tiba-tiba saja ibu tiri Ning malah langsung menaiki panggung dengan penuh kepercayaan diri. Ternyata ibu tiri Ning ingin membongkar pernikahan kontrak Rui dan Ning. Namun hal itu langsung digagalkan oleh ayah Ning. Karena tindakan tersebut hanya akan membuat perusahaan mereka mendapatkan kerugian. Akhirnya ketika giliran Ning dan Rui memberikan kata sambutan untuk semua tamu yang ada di sana, Rui langsung meyakinkan Ning untuk mengatakan sendiri kebenaran perihal pernikahan mereka. Awalnya, semua orang yang ada di sana merasa sangat terkejut. Tetapi penjelasan berikutnya yang mereka katakan berhasil membuat pemikiran semua orang berubah. Karena mereka yang sudah saling mencintai, serta harapan baik agar para pelanggan bisa puas dengan brand baru tersebut. Kemudian ketika mereka pulang ke rumah ayah Ning, Simon langsung mengajak Ning untuk berbicara. Kali ini Simon terus saja menyalahkan Rui, sebab ia berpikir jika Rui lah yang memaksa Ning untuk menikah. Padahal Ning sudah memberikan penjelasan jika Rui tidak bersalah sama sekali dalam hal tersebut. Tetapi sikap keras kepala Simon terpaksa membuat Ning meminta agar ia tidak mencampuri urusan pribadinya. Walaupun Simon bersikap seperti itu sebab ia ingin melindungi Ning. Melihat situasi tersebut membuat Rui memutuskan untuk membawa Ning pergi meninggalkan Simon. Keesokan harinya, Ning kembali melakukan rapat. Kali ini, mood Ning terlihat sangat baik. Namun ia malah tetap saja menolak bahan-bahan proyek yang dipresentasikan oleh karyawannya. Dan penolakan itu benar-benar membuat mereka merasa begitu frustasi. Alhasil Chai langsung mengadukan hal tersebut pada Rui dan berharap jika Rui bisa ada di sana untuk membantu mereka. Beruntung Rui bersedia hadir di sana dan membuat mereka mendapatkan jalan keluar. Setelah itu, Rui pun memutuskan untuk mengajak Simon bertemu. Kali ini Rui dengan berani menyadarkan Simon agar ia tidak terus-terusan menjadi seorang pengecut dengan menyembunyikan perasaannya pada Ning selama bertahun-tahun. Walaupun Rui tetap tidak akan memberikan kesempatan pada Simon untuk bisa bersama Ning. Dan Rui juga menegaskan bahwa pemikiran Simon selama ini untuk selalu melindungi Ning adalah sebuah kesalahan. Karena yang Ning inginkan adalah seseorang yang bisa terus berada di sampingnya. Dan orang tersebut adalah Rui. Saat itu, Ning mulai mempersiapkan beberapa pakaian. Namun ketika ia menemui Rui, mereka malah terlihat begitu canggung antara satu sama lain. Kemudian di keesokan harinya, Ning dan Rui pun tiba di kampung halaman Rui. Tetapi suasana yang ada di sana tidak sama seperti ekspektasi Ning. Apalagi ternyata mereka harus menumpang di kendaraan orang lain yang sedang membawa kambing untuk melanjutkan perjalanan itu. Beruntung selama di perjalanan, Ning mulai bisa membiasakan diri dengan situasi tersebut. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun tiba di lingkungan kampung halaman Rui. Kali ini mereka langsung mencari sebuah hotel. Bahkan mereka juga menginap di satu kamar yang sama dan mendapatkan perlakuan yang begitu baik dari pemilik hotel tersebut. Setelah itu, Ning dan Rui pun memutuskan untuk berjalan-jalan bersama. Tak disangka semua orang yang ada di sana benar-benar memperlakukan Rui dengan sangat baik. Sampai-sampai seekor anjing juga menyukai Rui dan membuat Ning menjadi begitu ketakutan. Alhasil ia memutuskan untuk terus saja berada dalam gendongan Rui. Dan ketika mereka kembali ke hotel, Ning baru mengetahui dari Xiao jika ternyata Rui adalah orang yang sangat berprestasi serta memiliki kepribadian yang begitu baik. Maka dari itu, semua orang yang ada di kampung sangat kagum padanya. Lalu ketika malam hari tiba, Ning dan Rui pun memutuskan untuk beristirahat. Walaupun mereka masih terlihat sedikit canggung, namun kebersamaan itu mulai berani membuat mereka secara perlahan melakukan hal yang romantis. Tetapi hal baik tersebut malah harus gagal begitu saja sebab Tang yang tiba-tiba ada di sana. Bahkan Tang juga sengaja mengganggu mereka sampai membuat Ning dan Rui tidak bisa melakukan apapun.
Dan di hari berikutnya, Tang masih tidak berhenti untuk mengusik kebersamaan pasangan suami istri itu. Sampai akhirnya, Ning terpaksa membuat Tang merasa kesal dan memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Namun, kepergian Tang tersebut malah membuatnya diikuti oleh orang tidak dikenal, yang membuat Tang merasa sangat ketakutan. Beruntung, Ning ada di sana untuk membantu memberikan rasa aman pada Tang. Walaupun sebenarnya hubungan mereka tidak begitu baik. Sementara itu, Rui terus saja mencari keberadaan Ning. Dan ketika ia berhasil bertemu dengan Ning, Rui malah mengira jika Ning marah padanya. Sebab semalam mereka tidak jadi melakukan apapun. Padahal Ning sedang ingin membantu Tang terbebas dari penguntit itu. Dan ia memang tidak ingin memberitahukan hal tersebut pada Rui. Kemudian Ning dan Tang mulai menjalankan rencana mereka. Beruntung rencana itu berhasil membuat mereka memergoki tindakan cabul yang dilakukan penguntit tersebut pada Tang. Tak hanya mereka, Rui juga ikut membantu menghentikan penguntit itu yang ingin melarikan diri dan membuat Tang dengan puas memberikan pelajaran padanya. Namun, bantuan yang Ning berikan pada Tang masih saja membuat Tang merasa cemburu melihat Ning yang sengaja bermanja-manja pada Rui. Walaupun begitu, Tang tetap tidak ingin berada jauh dari Ning. Lalu, ketika Tang dan Ning sudah kembali ke hotel, Tang malah mabuk di kamar Ning. Alhasil, kepulangan Rui membuat Ning langsung mengajaknya untuk bercumbu di luar kamar. Tetapi, lagi-lagi momen itu malah kembali digagalkan dengan keberadaan serta tingkah aneh Tang. Bahkan Tang malah menjadi mengidolakan Ning. Padahal awalnya Tang terlihat sangat membenci Ning. Akhirnya mau tidak mau Ning terpaksa membiarkan Tang untuk beristirahat di kamarnya. Sebab Tang yang sama sekali tidak melepaskan genggaman tangannya pada Ning. Alhasil Ning terpaksa mengajak Rui untuk berciuman di samping Tang. Walaupun Tang yang terus saja melarang mereka melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Tang memutuskan untuk pergi dari sana. Ia juga terus menempel pada Ning, sampai membuat Ning merasa aneh dengan tingkah Tang. Dan setelah Tang pergi meninggalkan Ning serta Xiao, Xiao memberitahukan sesuatu yang membuat Ning berpikir jika di masa lalu Rui pernah menyukai seseorang. Bahkan Rui selalu menyimpan sebuah koin yang berhubungan dengan orang tersebut. Mengetahui hal itu sempat membuat Ning mengingat momen di mana Rui menghadiahkannya sebuah koin. Tetapi Ning masih tidak menyadari apapun. Lalu Ning pergi ke sebuah sekolah yang sudah terbengkalai. Di sana ia langsung membayangkan bagaimana Rui di masa sekolah. Dan sikap Rui membuatnya merasa sangat bahagia. Sementara itu, Rui sedang mengobati luka yang ada di tangan seorang anak laki-laki. Ternyata anak tersebut berkelahi sebab teman-temannya membulinya hanya karena ia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mendengar semua itu membuat Rui memahami bagaimana posisi anak tersebut. Sebab Rui yang pernah mengalami hal seperti itu. Namun di masa lalu tersebut Rui tetap merasa bersyukur karena bertemu dengan seseorang yang menyimbolkan koin sebagai tanda ketulusannya pada Rui. Tak disangka ternyata Ning mendengar semua percakapan mereka. Mengetahui bahwa koin itu sangatlah berarti bagi Rui, membuat Ning segera mengeceknya. Tetapi Ning malah mendapati koin tersebut yang hilang dari dompetnya. Alhasil ia langsung bergegas pergi mencari koin itu. Namun koin tersebut malah lebih dulu ditemukan oleh seorang anak kecil. Dan anak itu malah membuat koin tersebut hampir saja menghilang. Beruntung ada nenek tua yang menemukan koin itu dan ia memasukkan koin tersebut ke sebuah kotak amal yang ada di puskesmas tempat Rui bertugas. Rui pun juga menyadari keberadaan koin tersebut. Sementara itu, Ning masih tidak berhenti mencari koin tersebut sampai Ning memutuskan untuk pergi ke pinggir pantai dan berpikir jika ia memang tidak berjodoh dengan koin itu. Di saat yang bersamaan, Rui juga ada di sana. Dan momen tersebut membuat Rui mengingat kenangan di masa kecil mereka berdua. Ternyata di masa lalu, Rui adalah guru kecil Ning yang selalu mengawasinya belajar walaupun mereka sedang berada di wahana permainan. Bahkan Rui juga sempat memotret keceriaan Ning dan mereka pun berfoto bersama di wahana permainan itu. Namun di waktu yang sama Rui harus kehilangan ayahnya dan momen tersebutlah yang membuat Ning memberikannya sejumlah uang. Sebab Ning hanya mengetahui jika uang akan menyelesaikan semua masalah.
Tetapi pemberian Ning itu tidak diterima sama sekali oleh Rui, dan Rui hanya mengambil koin wahana permainan untuk menghargai kebaikan Ning. Beruntung semua ingatan tersebut membuat Ning dan Rui menyadari hubungan mereka di masa lalu. Rui juga menyerahkan kembali koin itu pada Ning, serta mengakui rasa syukurnya bisa bersama Ning. Alhasil momen tersebut membuat mereka melakukan hal romantis bersama. Keesokan paginya, Ning dan Rui terbangun dengan perasaan yang sangat bahagia. Mereka juga bergegas untuk mengecek lokasi syuting iklan perusahaan Ning. Kali ini, Ning dan Rui lah yang akan menjadi model iklan tersebut. Dan mereka benar-benar terlihat seperti pasangan serasi yang sesungguhnya. Namun tiba-tiba saja Rui mendapatkan kabar yang tidak mengenakan dari Gao jika terjadi masalah di perusahaan. Akhirnya Ning dan Rui bergegas kembali untuk mengurus masalah tersebut. Gao dan Simon juga ada di sana untuk membantu menyelesaikannya. Kemudian ketika Rui kembali ke rumah sakit, Rui mendapatkan surat pemberitahuan bahwa ia berhasil lolos menjadi salah satu anggota penelitian di Jerman. Namun Rui malah tidak terlihat bahagia sama sekali sampai membuat Peng merasa heran. Di malam hari, Ning masih terus saja sibuk bekerja. Rui juga ada di sana untuk membawakannya makanan. Beruntung kedatangan Rui berhasil membuat Ning kembali ceria. Dan momen tersebut ingin Rui gunakan untuk memberitahu Ning perihal keberangkatannya ke Jerman. Tetapi kesibukan Ning membuat Rui tidak sempat memberitahukannya. Bahkan Rui sampai merasa kelelahan karena menunggu Ning kembali. Menyadari hal itu membuat Ning meminta Rui untuk pulang ke rumah lebih dulu. Ia juga tidak lupa untuk bersikap romantis pada Rui. Keesokan paginya, Ning pun pulang ke rumah saat Rui sedang menyiapkan sarapan pagi. Namun Ning harus kembali mendapatkan kabar buruk tentang perusahaannya. Dan kabar itu sudah membuat media heboh. Akhirnya Ning dan Simon bergegas memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di malam hari, Rui bergegas pergi menemui Ning di mall. Kali ini ia terlihat sangat mengkhawatirkan Ning. Rui juga memberikan beberapa saran pada Ning. Kepedulian yang Rui perlihatkan benar-benar membuat Ning merasa begitu bahagia. Lalu sepulangnya mereka ke rumah, Ning masih terus saja mengurus pekerjaannya. Melihat hal tersebut membuat Rui memutuskan untuk meminta bantuan salah satu temannya agar keberangkatannya ke Jerman bisa ditunda selama beberapa waktu. Saat itu akhirnya Ning berhasil mendapatkan seorang investor. Ia juga melihat Tang yang sedang melakukan siaran langsung di tokonya untuk mempromosikan produk-produk perusahaan Ning. Padahal Ning tidak meminta bantuannya sama sekali. Di sisi lain, Rui sedang pulang ke rumah ibunya. Kali ini ibu malah langsung marah pada Rui. Sebab Rui yang tidak memberitahu ibunya perihal keberangkatannya ke Jerman. Beruntung, Rui berhasil memberikan penjelasan pada ibu jika ia masih belum memiliki jadwal pasti. Karena Rui yang ingin menunggu sampai perusahaan Ning membaik. Ia juga belum berkesempatan untuk memberitahukan hal itu pada Ning. Mengetahui semua itu tetap membuat ibunya mendukung penuh keberangkatan Rui. Sebab kesempatan tersebut adalah hal yang langka. Sementara itu, Ning sedang bersama Simon. Kali ini mereka saling menyemangati satu sama lain untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi. Lalu ketika waktu rapat bersama para anggota direksi tiba, Ning malah terus saja disudutkan selama rapat itu berlangsung. Beruntung Simon dan ayah Ning terus berada di pihaknya. Beberapa hari kemudian, Ning dan Simon sedang menunggu kedatangan pihak investor baru. Namun setelah lama menunggu, tidak ada satupun dari mereka yang tiba di sana. Alhasil Ning memutuskan untuk pergi seorang diri ke perusahaan mereka. Tetapi usaha itu tetap tidak berhasil membuatnya bertemu dengan mereka. Lalu di keesokan harinya, Ning mendapatkan kabar jika pihak investor membatalkan kerjasama mereka. Hal yang sama juga diketahui oleh Simon. Alhasil rapat pun kembali dilakukan karena saham perusahaan yang terus menurun. Tak disangka kali ini, Li Dong langsung meragukan posisi Ning sebagai CEO sebab dianggap tidak mampu memegang tanggung jawab dengan baik. Tak berselang lama, Gao pun ada di sana sebagai pemegang saham terbesar dan Gao akan menggantikan posisi Ning sebagai CEO karena ia yang sudah berinvestasi di perusahaan tersebut. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Ning merasa sangat terkejut.
Sampai di malam harinya, Gao masih tidak merasa bersalah sama sekali atas pengkhianatan yang sudah ia lakukan, sebab ia memang menginginkan Ning untuk membayar kesalahannya. Mendengar hal tersebut langsung membuat Ning menyadari jika Gao mengenal Yue kakaknya. Ternyata Gao adalah calon suami Yue, dan tragedi 10 tahun yang lalu membuat Gao menyalahkan Ning atas kematian Yue, karena Yue yang kembali hanya untuk menemui Ning. Situasi itu benar-benar membuat Ning merasa begitu sedih. Apalagi Gao yang tidak berhenti menyalahkan dirinya atas kematian Yue. Dan selama ini, Gao sudah merencanakan semua itu secara matang untuk menghancurkan Ning serta perusahaan Luming. Di sisi lain, Rui sedang melakukan wawancara dengan pihak institusi Jerman. Namun ketika menerima panggilan Ning, ia langsung bergegas pergi dan meninggalkan wawancara itu begitu saja. Kali ini Rui mendapati Ning yang tengah termenung seorang diri. Ning juga mulai menceritakan fakta tentang Gao. Memahami perasaan Ning membuat Rui terus berusaha menenangkannya. Alhasil setelah Rui pulang ke rumah, ia langsung menghubungi temannya untuk membatalkan keberangkatannya ke Jerman. Keesokan paginya, Ning sudah kembali ceria dan menikmati sarapan pagi bersama Rui. Setelah selesai, Ning pun bergegas pergi ke perusahaan. Kali ini ia terus berusaha untuk bisa menyelamatkan perusahaan serta brand yang sudah susah payah ia wujudkan. Beruntung, Chai selalu bersedia membantunya. Bahkan Chai juga terus setia berada di sisi Ning. Sementara itu, Rui malah terkena teguran keras dari atasannya di rumah sakit sebab keputusan yang ia buat. Lalu ketika Rui pulang ke rumah, ia langsung menyibukkan diri dengan membersihkan rumah tersebut. Dan di saat Ning ada di sana, mereka pun sama-sama menikmati keindahan malam di luar rumah sembari mengobrol serta melakukan hal romantis bersama. Di hari berikutnya, Ning pun bertemu dengan ibu Rui. Namun ibunya bersikap sedikit aneh. Ternyata ibunya meminta Ning untuk mengizinkan Rui pergi ke Jerman. Mendengar hal itu sempat membuat Ning terkejut, karena Rui memang tidak memberitahukannya sama sekali. Akhirnya, Ning memutuskan untuk pergi menemui Peng di rumah sakit dan mencari tahu perihal kebenaran keberangkatan Rui ke Jerman. Ning juga baru menyadari jika hari di mana Rui meninggalkan wawancara pentingnya adalah di saat Ning yang menghubungi Rui di waktu ia sedang terpuruk. Kemudian saat Ning kembali ke perusahaan, semua karyawan tengah heboh karena pemecatan yang dilakukan secara tiba-tiba. Hal itu pun langsung membuat Ning menemui Gao dan melampiaskan amarahnya sebab sikap keji yang Gao lakukan. Namun tekad Gao untuk menghancurkan Ning benar-benar begitu besar, sampai ia tidak memperdulikan orang lain sama sekali. Lalu di malam hari yang dingin, Ning memutuskan untuk berjalan-jalan seorang diri. Ia juga mengingat beberapa hal yang membuatnya merasa begitu terpukul. Ning pun pergi menemui ayahnya untuk meminta maaf, karena hal buruk yang menimpa Yue memanglah kesalahannya, bukan kesalahan ayahnya. Tetapi ayah tidak menyalahkan Ning sama sekali. Bahkan kali ini ayah memperlihatkan rasa sayang serta rasa bangga pada anak-anaknya. Walaupun terkadang cara yang ia lakukan demi kebaikan anak-anaknya masih salah diartikan. Mengetahui hal tersebut membuat Ning merasa sangat sedih. Kemudian setelah keadaan membaik, Simon pun ada di sana untuk menemui Ning. Saat itu Ning meminta bantuan Simon untuk melanjutkan impian Rui. Sebab Simon ia memiliki teman di institusi Jerman. Beruntung Simon bersedia untuk membantu hal tersebut. Setelah itu ketika Ning sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, ia malah bertemu dengan Rui. Dan momen tersebut langsung membuat Ning mengungkapkan rasa cintanya pada Rui. Ia juga memeluk Rui dengan begitu erat. Sampai malam itu menjadi malam yang penuh kebahagiaan untuk mereka berdua. Di keesokan paginya, Rui malah mendapati Ning yang tidak ada di rumah, dan ia hanya menemukan kontrak pernikahan mereka serta koin yang tergeletak di meja. Alhasil Rui langsung bergegas mencari keberadaan Ning. Tetapi usaha itu masih tidak berhasil membuat Rui menemukan Ning. Setelah 6 tahun kemudian, kehidupan Tang mulai berubah karena ia sudah menjadi seorang artis. Sementara Chai berhasil menjadi penulis yang memiliki banyak sekali penggemar.
Sementara Ning sudah menjadi seorang ibu. Dan kali ini ia sedang mencari anaknya yang bernama Yoyo di rumah dengan kondisi rumah yang begitu berantakan. Tak disangka ternyata Yoyo sedang dalam perjalanan bersama Zhou dengan membawa boneka berwajah Rui. Saat itu Yoyo memutuskan untuk ikut Zhou terbang menemui Simon. Beruntung tanpa menunggu waktu lama, Ning bisa segera menemui mereka. Kali ini Yoyo benar-benar terlihat seperti anak cerdas dan aktif yang sangat pintar berbicara untuk membela dirinya, sampai membuatnya berdebat dengan ibunya sendiri. Tetapi Yoyo masih bersikap begitu manja pada Ning. Kemudian setelah Yoyo sudah beristirahat, Ning langsung melepas rindu dengan Simon. Mereka juga saling mengobrol bersama. Ternyata Yoyo adalah anak Rui, dan kepergian Ning 6 tahun lalu membuatnya harus mengandung seorang diri tanpa sosok pendamping. Bahkan di saat waktu terus berlalu, Ning juga merawat Yoyo seorang diri di tengah kesibukannya bekerja. Dan kali ini, walaupun Yoyo mulai beranjak besar, namun Ning belum memiliki keberanian untuk memberitahukan hal tersebut pada Rui. Ning juga meminta tolong agar Simon terus merahasiakan keberadaannya. Keesokan harinya, Ning bertemu dengan ayah Tang dan membuatnya merasa sangat terkejut sebab mereka sudah lama tidak bertemu. Saat itu, Ning hanya ingin membicarakan perihal bisnisnya dengan ayah Tang. Tetapi tiba-tiba saja Tang malah ada di sana. Melihat keberadaan Ning membuat Tang merasa begitu bahagia. Lalu, Tang, Ning, dan Chai pun berkumpul bersama. Pertemuan itu membuat mereka saling mengobrol untuk melepas kerinduan satu sama lain. Namun, Ning malah merahasiakan tentang anaknya pada mereka berdua. Di hari berikutnya, Ning mulai mengecek lokasi pameran untuk bisnisnya di sebuah aula universitas. Ia juga diberikan seorang mahasiswa bernama Ye untuk membantunya. Lalu, tanpa sengaja, Ning mendengar beberapa mahasiswa yang membicarakan Rui. Tak disangka ternyata Rui sudah menjadi seorang profesor, dan saat itu ia sedang memberikan seminar medis di universitas tersebut. Di sisi lain, Ning dibuat terpukau melihat poster nama Rui. Ia juga kembali mengingat kenangan di masa lalu. Sementara Rui dengan bangga memperlihatkan cincin pernikahannya, sebab ada seorang mahasiswa yang mempertanyakan kekasih Rui. Dan ketika Ning ingin melepas poster itu, ia malah ditegur oleh seorang dosen yang membuatnya merasa sangat malu. Dan tanpa sengaja malah menabrak seorang mahasiswa. Momen tersebut pun hampir saja membuat Rui mengetahui keberadaannya. Beruntung, Ning berhasil menyembunyikan diri. Setelah itu, ketika Ning pulang ke rumah, ia benar-benar merasa tidak tenang sama sekali karena pertemuannya dengan Rui yang sangat kebetulan. Ning juga masih mengakui ketampanan Rui, dan ia sudah pasrah jika Rui akan membenci dirinya sebab beberapa tahun yang lalu Ning meninggalkan Rui begitu saja. Momen itu pun membuat Ning kembali membayangkan Rui yang ada di sana dan menyapa dirinya. Tetapi hal tersebut malah masih membuat Ning tidak bisa menenangkan dirinya. Dan ia melampiaskan hal itu dengan memeluk bantal berwajah Rui. Keesokan harinya, Ning dan Yoyo sedang bersiap untuk pergi. Ternyata Yoyo kembali mengunjungi Simon sebab Ning yang ingin melakukan aktivitasnya. Dan kali ini Ning mulai memberanikan diri untuk bertemu dengan Rui. Namun Rui masih saja tidak menyadari keberadaannya di sana. Sikap itu pun membuat Ning menjadi sangat overthinking dengan mengira jika Rui sudah benar-benar membencinya. Bahkan ia sampai tidak fokus mengikuti rapat itu dan membuat Ye mengira jika Ning sedang kesal pada mereka semua yang ada di sana. Di sisi lain, Yoyo merasa heran dengan sikap Simon karena Simon yang tidak bersemangat sama sekali. Padahal Yoyo ada di sana untuk mengikuti semua kegiatan yang ia lakukan. Sementara itu, hal baik pun masih berada di pihak Ning sebab ia yang kembali bertemu dengan Rui di sebuah minimarket. Hanya saja, Rui lah yang lebih dulu menegur Ning dan ia masih memperlihatkan kepeduliannya pada Ning. Momen itu pun benar-benar membuat Ning tidak banyak memberikan respon. Tak berhenti di sana, Rui juga kembali menemui Ning untuk mengambil berkas mereka yang tertukar. Namun, sikap tenang Rui membuat Ning semakin kesulitan. Apalagi Rui yang malah mengajaknya untuk makan bersama. Mereka juga sempat saling mengobrol. Dan situasi itu membuat Ning memberanikan diri untuk meminta maaf pada Rui. Tetapi Rui malah bersikap seolah ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun Rui masih saja melindungi Ning dan membuat Ning sedikit salah tingkah sebelum memutuskan pergi meninggalkannya.
对不起啊，打扰了。Kemudian Ning dan Yoyo pun pulang ke rumah. Hubungan antara ibu dan anak itu benar-benar terlihat begitu menggemaskan. Namun Ning masih terus saja memikirkan momen bersama Rui yang membuatnya langsung menyadarkan diri. Tetapi Yoyo malah menjahili Ning sampai membuatnya terkejut. Namun kehadiran Yoyo membuatnya tersadar jika ia berada di sana untuk bekerja. Sementara Yoyo yang sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Keesokan paginya, Ning baru saja selesai bekerja setelah semalaman ia tidak beristirahat. Lalu Ning segera meminta Yoyo untuk membersihkan diri karena mereka akan kembali ke luar negeri. Awalnya Yoyo menolak ajakan tersebut. Namun setelah Ning berusaha membujuknya, Yoyo pun bersedia untuk menuruti perintah ibunya. Tak berselang lama, Zhou juga ada di sana untuk meminta ampun atas kesalahan yang sudah ia lakukan. Ternyata Zhou adalah rekan bisnis Ning dan mereka sedang menyiapkan pameran untuk mempromosikan bisnis itu. Lalu ketika Ning mengecek apa yang Yoyo lakukan, Yoyo malah masih belum bersiap sama sekali sebab ia yang tidak ingin pergi dari sana. Melihat kondisi tersebut akhirnya membuat Ning memutuskan menuruti kemauan Yoyo untuk tetap berada di sana. Ia juga merasa sangat gemas dengan sikap anaknya itu. Tetapi Ning meminta agar Yoyo memanggil Zhou dengan panggilan ayah. Beruntung Yoyo bersedia mematuhi perintah Ning. Setelah itu, Ning dan Zhou pergi untuk bertemu dengan calon rekan bisnis mereka. Beruntung kerjasama dengan Pak Chao kali ini berjalan dengan baik. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Rui malah ada di sana. Ternyata Rui lah yang memperkenalkan bisnis Ning pada Pak Chao. Dan situasi itu membuat Ning memperkenalkan Zhou pada Rui. Ia juga terlihat ingin pergi menghindari Rui. Namun usaha tersebut masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Lalu Ning pun pergi menemani Zhou ke rumah sakit untuk mengecek kondisi tangannya. Sementara Rui juga terus saja mengawasi mereka. Bahkan Ning yang sempat berpura-pura sakit perut malah membuat Rui membawanya ke ruangan untuk memeriksakan kondisi Ning. Kali ini Ning tidak bisa banyak berkutik sebab sikap Rui yang begitu serius. Saat itu Zhou merasa panik karena mendapati Yoyo yang berada di mall. Bahkan tanpa sengaja percakapan mereka perihal Yoyo yang memanggil Ning sebagai ibu dan Zhou yang sudah menjadi ayahnya membuat kedua bibi Rui yang juga ada di sana merasa sangat terkejut. Ternyata keberadaan Yoyo di sana sebab ia ingin mencari ayah kandungnya. Kemudian saat pulang ke rumah, bibi tertua Rui malah tidak tahan untuk merahasiakan hal itu dari Rui. Alhasil ketika bibi memberitahukan tentang Ning yang sudah memiliki anak dari pria lain membuat Rui merasa sangat terkejut. Akhirnya di malam hari Rui memutuskan untuk pergi ke rumah Ning. Di sana ia langsung bertemu dengan Yoyo dan Zhou. Melihat kedatangan Rui membuat Yoyo segera memeluknya. Yoyo juga memanggil Rui sebagai paman boneka. Dan Yoyo mengakui bahwa ibunya adalah Ning. Tetapi Zhou malah masih bersikap seolah ia adalah ayah kandung Yoyo. Alhasil Rui pun kembali pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Ning masih belum mengetahui kejadian tersebut. Apalagi Zhou juga tidak memberitahukannya sama sekali. Sementara itu Rui malah mendapatkan pesan dari Ning yang mengajaknya untuk makan malam bersama. Namun, Ning merasa heran sebab Rui yang tidak kunjung membalas pesannya. Sampai di keesokan paginya, Ning juga masih belum menerima notif pesan apapun. Alhasil, Ning memilih untuk bersenda gurau bersama Yoyo. Pada scene berbeda, suasana hati Rui masih tidak baik sama sekali. Menyadari hal itu membuat bibi memberanikan diri untuk meminta Rui melakukan kencan buta. Beruntung, Rui menyetujui hal tersebut. Kemudian ketika Rui sudah berada di restoran, ia malah dibuat terkejut karena ternyata pasangan kencan butanya adalah Shiyi. Dan Shiyi juga baru mengetahui hal tersebut di waktu itu juga. Alhasil mereka hanya mengobrol seperti biasa selayaknya teman. Namun tak disangka kebersamaan itu malah diketahui oleh Ning dan Yoyo. Akhirnya mau tidak mau Rui harus berakting romantis bersama Shiyi. Tetapi Yoyo malah dengan berani menghampiri Rui dengan terus memanggilnya ayah. Hal itulah yang membuat Rui mulai merasa curiga.
Alhasil mereka pun memilih untuk pulang bersama. Kali ini Rui langsung mempertanyakan kembali kebenaran tentang hal tersebut. Dan mau tidak mau, Ning pun terpaksa mengakui bahwa sebenarnya Yoyo adalah anak kandung Rui. Mengetahui hal itu membuat Rui merasa sangat kecewa. Sebab Ning yang merahasiakan hal tersebut selama bertahun-tahun. Walaupun Ning melakukan semua itu demi kebaikan Rui. Akhirnya Rui pun pergi meninggalkannya dengan perasaan yang begitu kecewa. Keesokan harinya, Simon, Chai, dan Tang dibuat terkejut mendengar kabar bahwa Rui sudah mengetahui tentang Yoyo. Alhasil mereka langsung bergegas menemui Ning di rumah. Namun kali ini malah tidak ada yang memperdulikan Simon yang sedang sakit pinggang dan hanya fokus pada masalah Ning. Bahkan ayah Tang juga ikut memberikan rasa empatinya pada Ning. Walaupun keberadaan mereka semua malah membuat Ning semakin merasa pusing. Melihat situasi itu langsung membuat Yoyo menghampiri Ning. Dan keimutan wajah Yoyo benar-benar menjadikan Tang dan Chai tidak bisa menahan kegemasan mereka. Di sisi lain, Rui masih terus saja memikirkan pengakuan Ning tentang anak mereka. Sementara itu, setelah Ning membacakan sebuah cerita untuk Yoyo, ia baru menyadari jika Yoyo sedang tidak enak badan. Alhasil Ning bergegas pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Yoyo. Kali ini ia benar-benar merasa sangat kesusahan. Beruntung Rui ada di sana untuk membantunya. Melihat besarnya kekhawatiran Ning pada Yoyo membuat Rui merasa terpukau. Namun Yoyo harus mendapatkan perawatan di rumah sakit sampai kondisinya membaik. Dan saat itu mereka terus berada di sisi Yoyo. Ning juga berjanji akan memberitahukan Yoyo tentang hubungan mereka. Lalu ketika Ning tertidur, Yoyo langsung mengajak Rui untuk mengobrol bersama. Kali ini Yoyo memperlihatkan rasa bahagia serta keinginannya untuk terus bersama Rui. Sebab ia dan ibunya sama-sama sangat merindukan Rui. Mendengar pembicaraan itu membuat Ning tidak bisa menahan air matanya yang terus saja mengalir. Di hari berikutnya kondisi Yoyo sudah mulai membaik. Ia juga merasa begitu bahagia sebab Rui yang sudah mengakui Yoyo sebagai anaknya di hadapan perawat. Hal itu pun membuat Yoyo merasa sangat bahagia. Kemudian saat Yoyo sudah pulang ke rumah, ia masih merasa begitu bahagia sebab berhasil menemukan ayahnya. Bahkan Yoyo juga tidak berhenti memanggil ayah di hadapan boneka Rui. Melihat hal itu benar-benar membuat Ning merasa sangat tersentuh. Keesokan harinya, Ning dan Rui bertemu di sebuah restoran. Kali ini, Ning memberanikan diri untuk kembali meminta maaf pada Rui. Ia juga berjanji akan menebus hubungan anak dan ayah yang sudah hilang selama beberapa tahun ini. Namun Rui tidak merasa yakin dengan hal itu. Akhirnya ia pun mulai mendekati Ning dan meminta agar Ning memberikan hak asuh Yoyo pada Rui. Mendengar permintaan tersebut membuat Ning tidak mengizinkannya sama sekali. Alhasil Ning berusaha membujuk Rui agar ia bersedia untuk lebih sering bertemu dengan Yoyo, supaya hubungan antara anak dan ayah di antara mereka bisa terbentuk dengan baik. Beruntung hal itu disetujui oleh Rui. Kemudian saat Ning pulang ke rumah, ia langsung mempersiapkan Yoyo untuk bertemu dengan Rui. Walaupun sebenarnya Ning masih belum ikhlas sama sekali. Alhasil, Ning memberikan saran agar Yoyo bersikap tidak baik di rumah keluarga Rui. Meski ajaran itu tidak begitu baik, tetapi Ning berharap agar keluarga Rui tidak akan bisa mengambil hati anaknya. Setelah itu, Yoyo pun tiba di rumah keluarga Rui. Kali ini Yoyo benar-benar melakukan apa yang disarankan Ning. Namun hal tersebut tidak membuat anggota keluarga Rui merasa kesal. Bahkan mereka malah terlihat begitu gemas pada Yoyo. Awalnya kebersamaan itu masih berjalan dengan sangat lancar. Namun mereka semua langsung merasa terkejut ketika mengetahui bahwa Yoyo adalah putra Rui. Situasi tersebut juga akhirnya membuat ibu Rui merasa bersalah. Sebab beberapa tahun yang lalu ia pernah menemui Ning hanya untuk memintanya membujuk Rui agar menerima undangan ke Jerman. Dan ibu tidak mengetahui jika keadaan akan menjadi seperti sekarang. Mendengar hal tersebut tidak membuat Rui menyalahkan ibunya sama sekali. Yoyo yang melihat neneknya menangis juga langsung berusaha menenangkannya. Bahkan Yoyo benar-benar memperlakukan nenek yang lain dengan begitu baik. Sementara itu, Ning malah merasa tidak tenang sama sekali sebab Yoyo yang tidak kunjung pulang ke rumah. Tak berselang lama, Chai dan Tang juga ada di sana untuk bertemu dengan Yoyo.
Tetapi karena Yoyo yang sedang berada di rumah keluarga Rui, mereka pun hanya berkumpul bertiga untuk saling mengobrol. Kali ini mereka sama-sama dibuat kebingungan dengan Rui yang ingin mendapatkan hak asuh Yoyo. Namun, Tang dan Chai malah memberikan saran yang sedikit konyol dengan meminta agar Ning kembali menambah anak. Dan hal itu bisa membuat Ning serta Rui tidak perlu memperebutkan hak asuh. Tetapi saran tersebut tidak diterima oleh Ning, sebab Ning yang sudah memberanikan diri untuk pergi ke rumah keluarga Rui. Di sisi lain, Yoyo malah terlihat sangat bahagia bisa bersama Rui. Ia juga begitu bersyukur memiliki ayah seperti Rui. Walaupun mereka baru bertemu setelah Yoyo berusia 5 tahun, Yoyo juga sering mendengar ibunya yang selalu memuji kebaikan Rui. Keesokan harinya, Yoyo pun ikut pergi ke rumah sakit untuk menemani Rui bekerja. Kedatangannya membuat rekan kerja Rui merasa sangat gemas padanya. Bahkan Profesor Luo juga begitu mengagumi kecerdasan Yoyo. Di sisi lain, Ning baru saja tiba di rumah keluarga Rui. Namun kedatangannya malah membuat ibu Rui terkejut. Bahkan bibi tertua juga membiarkan Ning untuk tetap di luar dengan membaca beberapa buku yang ia berikan. Beruntung bibi kedua berbaik hati dengan memberitahukan Ning tentang keberadaan Rui dan Yoyo dari sebuah surat. Kemudian sesampainya Ning di rumah sakit, ia malah mendapati Yoyo yang sedang berusaha mendekati Shiyi. Alhasil ia langsung bersiap untuk menemui mereka. Dan momen itu membuat Shiyi dan Ning saling berkenalan. Namun pertemuan tersebut masih memperlihatkan hubungan yang tidak baik sama sekali. Sebab Shiyi yang terus berakting menjadi pasangan kencan buta Rui. Perdebatan itu pun malah disaksikan langsung oleh Rui dan Yoyo, yang membuat Rui segera membawa Ning pergi dari sana. Kali ini, Ning memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia merasa jika Shiyi tidak cocok menjadi ibu tiri Yoyo. Ia juga meminta Rui mengizinkan Yoyo untuk kembali tinggal bersamanya di malam itu. Walaupun awalnya Rui sempat tidak menyetujui hal tersebut. Namun lama-kelamaan akhirnya Rui setuju untuk membawa Yoyo menemui Ning di malam hari. Setelah itu, sebelum malam hari tiba, Yoyo dan Rui sudah berada di rumah. Tetapi Ning malah terlihat gelisah karena ia yang berpikir jika Rui ingin tidur bersamanya di malam nanti. Apalagi momen tersebut juga membuat Ning merasa terpukau melihat tenggorokan seksi Rui ketika meminum air. Bahkan ia pun terus saja menghindari Rui yang sengaja ingin mendekati dirinya. Saat itu Ning mengecek Rui dan Yoyo yang sudah tertidur pulas. Dan ketika Ning kembali ke kamarnya, Rui langsung keluar untuk mengingat kembali bagaimana keadaannya setelah Ning pergi beberapa tahun lalu. Ternyata Rui benar-benar merasa begitu terpukul dan kesepian. Bahkan ketika Rui melihat Ning yang juga sudah tertidur, ia malah membayangkan bagaimana beratnya Ning yang dengan terpaksa harus meninggalkan Rui. Dan hal tersebut kembali membuat Rui merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Keesokan paginya, saat Ning terbangun, ia mencium aroma yang begitu sedap. Ternyata Rui dan Yoyo sedang sarapan bersama. Namun Rui malah tidak menyiapkan sarapan untuk Ning. Dan ia sudah ingin bergegas pergi begitu saja bersama Yoyo yang akan bermain dengan nenek-neneknya. Situasi itu pun tidak bisa membuat Ning melarang kepergian Yoyo sama sekali. Kemudian Ning dan Zo kembali mengurus pameran mereka. Tak berselang lama, Rui pun ada di sana. Melihat kebersamaan mereka langsung membuat Rui dengan sengaja memberikan perhatiannya pada Ning di hadapan Zo. Namun kesibukan Rui membuatnya tidak bisa terlalu lama ada di lokasi tersebut. Setelah itu, ketika pameran tersebut selesai dilakukan, Ning dan Rui makan bersama semua tim yang menyelenggarakan pameran itu. Dan pertemuan tersebut malah membuat Ning menjadi mabuk. Beruntung Rui terus menemani Ning. Namun momen itu mulai membuat Ning berani menyentuh telinga Rui dengan begitu menggemaskan. Ia juga sempat meminta maaf pada Rui atas kesalahan yang telah ia lakukan. Bahkan obrolan mereka saat itu membuat Ning terus saja menangis. Sebab ia mencoba untuk mengikhlaskan Rui yang ingin menjalani hubungan dengan siapapun. Ning pun tidak akan mengganggu kehidupan Rui.
Tetapi mendengar semua itu malah membuat Rui tidak terima sama sekali, karena mau bagaimanapun mereka harus tetap saling berhubungan. Alhasil momen tersebut membuat Rui mengajak Ning untuk rujuk kembali dengan menjalani kehidupan yang bahagia bersama Yoyo. Dan hal baik itu pun membuat mereka saling berciuman dengan sangat romantis. Kemudian sesampainya di rumah, Ning masih terus saja memikirkan ungkapan hati Rui yang membuatnya sedikit mempertanyakan kebenaran dari hal tersebut. Sementara itu, Rui mendapati Yoyo yang sedang berpura-pura tidur. Dan kali ini Yoyo kembali meminta agar ayah dan ibunya bisa terus selalu menemani dirinya. Permintaan tersebut pun bisa dengan mudah disetujui oleh Rui, karena mereka akan tetap selalu bersama selamanya. Di sisi lain, Ning masih merasa tidak tenang sama sekali. Dan kegelisahan itu pun terus ia rasakan sampai di keesokan paginya. Apalagi Ning yang akan kembali bertemu dengan Rui untuk menjemput Yoyo. Kemudian ketika Ning sudah bertemu dengan Rui langsung mengajak Ning untuk pergi ke rumahnya. Kali ini dengan penuh percaya diri, Rui memberitahukan keluarganya bahwa ia dan Ning sudah kembali rujuk. Mendengar hal tersebut membuat ibu dan kedua bibinya merasa sangat terkejut. Walaupun bibi pertama terlihat tidak terlalu menyetujui hal itu. Namun bujukan serta pengakuan Rui tentang seberapa besar perasaannya pada Ning berhasil membuat mereka semua setuju akan keputusan yang telah dibuat oleh Rui. Setelah itu, Rui, Ning dan Yoyo pergi berbelanja bersama. Kali ini Yoyo terus saja merengek meminta snack kentang yang ada di sana. Namun Ning melarang hal tersebut. Dan rengekan Yoyo itu pun berhasil diatasi oleh Rui. Kemudian sesampainya di rumah, Ning masih terus saja terlihat sangat canggung. Apalagi Rui yang akan tidur bersamanya di malam hari. Dan kali ini Rui lah yang bersikap lebih agresif daripada Ning. Lalu Yoyo dibuat bahagia ketika mengetahui bahwa ayah dan ibunya sudah kembali bersama. Melihat kebahagiaan itu membuat Ning sangat berterima kasih pada Rui. Walaupun sikap Rui masih terus saja membuatnya merasa salah tingkah. Di malam harinya, Ning masih saja begitu gugup sebab telah sekian lama ia tidak pernah tidur bersama dengan Rui. Apalagi Rui yang dengan berani mendekati dirinya. Padahal Ning masih belum merasa siap sama sekali. Beruntung Rui bisa memahami hal tersebut. Alhasil mereka pun hanya beristirahat sembari menggenggam tangan satu sama lain. Lalu di keesokan paginya, Ning kembali dibuat salah tingkah sebab Rui yang menciumnya di saat ia masih menggosok gigi, sampai membuat pasta gigi itu menempel di bibir Rui. Beruntung, Ning masih bisa mengatasi situasi tersebut sebelum akhirnya mereka sarapan bersama selayaknya keluarga yang sempurna. Setelah itu, Rui pun menemani Ning untuk mengurus pekerjaannya. Zhou juga ada di sana bersama mereka. Beruntung mereka mendapatkan rekan kerja yang sesuai. Bahkan Rui pun sampai sedikit ikut campur dengan kontrak mereka dan membuat Zhou serta Ning tidak bisa membantah saran yang Rui berikan. Saat itu, Simon mengajak Rui untuk makan serta mengobrol bersama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Chai yang menemui Ning. Karena Chai dan Simon tidak hanya sekedar mengobrolkan hal biasa, namun mereka malah curhat tentang percintaan masing-masing. Lalu ketika Ning menemani Chai untuk mengambil laptopnya di rumah Simon, mereka malah bertemu dengan Rui dan Simon yang juga baru tiba di sana. Alhasil pertemuan itu membuat Rui dan Ning terpaksa melihat perdebatan di antara Chai dan Simon tentang hubungan mereka yang begitu rumit. Kemudian ketika Rui dan Ning pulang ke rumah, Ning segera menyiapkan tempat tidur mereka. Namun kali ini mereka malah sama-sama salah tingkah. Sebab Rui yang meminta agar mereka tidur di satu selimut yang sama. Tak berselang lama, Yoyo pun ada di sana untuk tidur bersama mereka. Dan membuat rasa canggung itu sirna begitu saja. Di hari berikutnya, Ning harus mendapatkan hal buruk sebab Pak Chao yang tiba-tiba membatalkan kerjasama mereka. Ternyata perusahaan pemilik lokasi tersebut tidak menerima merek bisnis Ning untuk ada di sana. Ternyata Ming Chen adalah pemilik perusahaan itu. Dan mau tidak mau, Ning terpaksa menerima hal tersebut. Sementara itu, Zhou didatangi oleh dua orang laki-laki yang melarangnya
untuk membuka toko tersebut. Bahkan mereka dengan berani merusak beberapa barang serta menyakiti Zhou. Melihat hal itu membuat Ning merasa bersalah. Ia juga memberitahu Zhou tentang Pak Cao yang membatalkan kerjasama mereka. Akhirnya Ning bergegas pergi menemui Gao karena ia mengetahui masalah yang menimpanya adalah perbuatan Gao. Dan benar saja kebencian Gao pada Ning masih tidak berkurang sama sekali. Bahkan ia terus saja membahas Yue dengan menuduh Ning yang sudah melupakan Yue. Padahal Ning tidak mungkin melupakan kakaknya. Alhasil Ning berusaha menyadarkan Gao untuk tidak terus hidup dalam keterpurukan. Walaupun Ning tetap tidak melarang Gao yang ingin terus balas dendam pada dirinya. Hanya saja Ning tidak ingin Gao melibatkan orang lain dalam setiap tindakannya. Di malam hari, Rui sedang menemui Yoyo untuk membaca sebuah buku cerita. Kali ini Yoyo tak hanya sekedar anak yang aktif, namun ia juga terlihat begitu pintar. Dan di keesokan paginya, Ning dan Rui pun sarapan bersama. Momen tersebut membuat Rui berbicara serius dengan Ning, karena Rui meminta Ning untuk mengatakan semua hal pada dirinya, tanpa ada yang ditipu sama sekali. Rui juga mengajak Ning untuk kembali membuat surat nikah, sebab sebelum ini mereka sudah bercerai secara hukum negara. Tak berhenti di sana, Rui juga mengungkapkan rasa cintanya pada Ning, yang membuat Ning merasa sangat terkejut. Seolah itu adalah ungkapan pertama yang Rui berikan padanya. Alhasil Ning pun ikut mengungkapkan hal yang sama sembari memeluk Rui. Namun ketika mereka ingin berciuman, Yoyo malah memergoki hal itu. Tetapi mereka tetap melanjutkan hal romantis tersebut. Keesokan harinya, Rui bertemu dengan Simon dan Peng untuk mengajak mereka merencanakan kejutan ulang tahun Ning. Dan di momen itu, Rui juga ingin memanfaatkannya untuk kembali melamar Ning. Mengetahui rencana tersebut, langsung membuat Simon dan Peng memberikan beberapa saran. Bahkan mereka malah sampai berdebat karena hal itu, dan membuat Rui merasa begitu heran. Di sisi lain, Tang dan Chai sedang bersama Ning untuk mempertanyakan bagaimana lamaran yang Ning impikan. Walaupun Ning tidak terlalu merasa curiga, namun saat kembali ke rumah, Ning mulai mencurigai sikap kedua temannya itu. Dan Ning sudah lebih dulu merasa bahagia jika lamaran tersebut berhubungan dengan Ning. Lalu, Ning pun mendapati Rui yang bersikap sedikit aneh, dengan tidak mengizinkannya untuk melihat isi laptop Rui. Dan di sana bersamaan, tiba-tiba saja Ning malah mendapatkan panggilan dari kantor kepolisian. Tak berselang lama, Zhou pun ada di sana. Ternyata pihak polisi berhasil menangkap dua laki-laki yang mencelakai Zhou serta merusak toko mereka. Lalu di malam harinya, Ning malah kembali mengingat percakapannya dengan Gao yang membuatnya merasa terbebani. Memahami masalah Ning langsung membuat Rui berusaha menenangkannya. Bahkan mereka juga saling bersenda gurau sebelum akhirnya melakukan hal romantis bersama. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Gao mendapatkan kiriman pesan dari Rui yang mengundangnya untuk menghadiri acara ulang tahun Ning. Sebab Gao adalah kekasih Yue semasa ia hidup. Beberapa hari kemudian, teman-teman Rui dan Ning mulai mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk Ning. Ayah dan ibu tiri Ning juga ada di sana. Bahkan keluarga Rui pun tiba di waktu yang bersamaan dengan mereka. Lalu saat malam hari tiba, Ning bersama Rui dan Yoyo mulai ada di sana. Namun momen kejutan itu malah hancur begitu saja sebab teman-teman mereka yang bersembunyi di bawah meja. Padahal persiapan tersebut sudah sangat sempurna. Alhasil mau tidak mau, mereka terpaksa memunculkan diri tanpa kejutan yang indah. Tetapi situasi itu masih berhasil membuat Ning merasa bahagia. Bahkan Ning juga memeluk ibu tirinya dengan penuh kasih sayang. Hal yang sama juga ia lakukan pada anggota keluarga yang lain. Ning pun tidak lupa untuk berterima kasih pada Rui. Sebelum akhirnya mereka tetap merayakan ulang tahun itu dengan penuh kebahagiaan. Tak berselang lama, Gao pun ada di sana. Dan kedatangannya membuat semua orang merasa terkejut. Namun momen tersebut menjadikan hubungan Gao dan Ning mulai membaik.
Alhasil mereka semua menikmati kebersamaan itu dengan hal-hal romantis yang menghiasi hari bahagia tersebut. Saat itu akhirnya Simon dan Chai mulai benar-benar menjadi sepasang kekasih. Hal yang sama juga terjadi pada Peng dan Tang. Bahkan Gao pun kembali ditemui oleh bayangan Yue setelah bertahun-tahun Gao kehilangan Yue. Melihat sikap Gao sempat membuat Yoyo merasa heran, apalagi Gao yang langsung bergegas pergi dari sana. Sementara itu, Ning yang melihat wajah bahagia rekan dan keluarganya merasa sangat bersyukur. Apalagi Ning juga dihampiri oleh bayangan kakaknya. Momen tersebut benar-benar membuat Ning tidak bisa menahan kesedihannya. Walaupun dalam sekejap, Yue sudah kembali menghilang. Di saat yang bersamaan, Rui juga ada di sana. Dan mereka sama-sama memperlihatkan rasa syukur atas kehidupan yang mereka jalani. Lalu satu persatu kerabat Ning mulai berpamitan pulang. Yoyo juga memilih untuk ikut bersama nenek dan kakeknya. Kemudian, saat Ning mencari keberadaan Rui, ia malah dibuat terpukau dengan keindahan kejutan yang disiapkan oleh Rui. Bahkan Ning juga mendapati foto masa kecil mereka berdua dan membuat Ning mengingat kenangan di masa lalu. Setelah itu, Ning pun mulai menghampiri Rui secara perlahan. Dan momen tersebut langsung digunakan Rui untuk melamar Ning dengan begitu romantis. Tak disangka ternyata Ning masih menyimpan cincin pernikahan mereka. Alhasil Ning memilih untuk memakai kedua cincin itu. Dan momen tersebut membuat mereka saling berciuman dengan begitu mesra. 方宁，你愿意？ 这一枚呢，才要的生日礼物是。 Beberapa waktu kemudian akhirnya Ning berhasil memiliki tokonya sendiri dengan merek ciptaannya. Namun ia dibuat terkejut sebab mendapati kiriman surat dari Gao. Dan isi surat tersebut adalah pengalihan saham Gao kepada Yoyo. Tetapi Ning bisa mengambil alih saham itu jika ia bersedia. Walaupun sempat merasa heran, namun Ning sangat menghargai keputusan Gao. Hubungan mereka pun juga terlihat semakin membaik. Di hari berikutnya, Rui semakin dikenal oleh banyak orang, sampai media juga meliputnya karena kecerdasan yang Rui miliki. Ning dan Yoyo pun ada di rumah sakit itu untuk menemui Rui bekerja. Bahkan Ning tidak segan memamerkan cincin pernikahannya di hadapan Shi Yi. Kemudian di keesokan harinya, Ning pun terbangun di pelukan Rui. Bahkan mereka terus bersikap romantis dengan sama-sama berjanji akan selalu ada di kala susah dan senang. Namun ketika mereka ingin melakukan hal yang romantis, Yoyo malah ada di sana dan masuk ke dalam selimut untuk bergabung di tengah kehangatan kedua orang tuanya. Tamat, ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Begin Again episode 1 sampai 35. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Terlalu banyak kisah yang memperlihatkan bahwa jodoh memang sudah menjadi takdir Sang Maha Kuasa. Sebab tidak ada yang mengetahui bagaimana proses kita bertemu dengan seseorang dan siapa orang tersebut. Namun ketika Tuhan sudah berkehendak, maka segala sesuatu pasti akan terjadi. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.